kebetulan ada penggalian yang baru di daerah sebelah baratnya jalan Trawulan itu di daerah dekat Pajangratu ini. Dekat Pajangratu ya. Jadi di sana jadi ada penggalian lagi ya itu harus kayaknya nanti mungkin mau dikerjasamakan lagi. Kira-kira begitu. Nah, hari ini ada khusus bagaimana upaya untuk menggali menggali sesuatu peninggalan tadi ini dari sisi arsitektur. Nah, jadi kira-kira gitu. Salah satu dasarnya adalah sumpah palapa. Nah, jadi itu yang dipakai untuk melihat arsitekturnya kayak apa. Baik, mungkin demikian pengantar dari saya. Selanjutnya kepada Pak Andi dari arsitektur, dipersilakan monggo Pak. Langsung saja. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi waktu oleh senior saya ini ya. Jadi alhamdulillah Pak Prof Bangun, Pak Prof Amin pada kesempatan ini saya mencoba untuk bisa berkontribusi Pak berkaitan dengan apa yang saya saksikan gitu dan apa yang saya rasakan selama ini, apa yang ada di Mojopahit ya, terutama dari sisi arsitektur. Saya coba membaca arsitekturnya. Judulnya ini saya ralat Pak, ngapunten, bukan ginekologi tapi genealogi. Genealogi itu ilmu yang berkaitan dengan mungkin istilah yang gampang itu silsilah gitu ya, asal usul lah gitu ya, asal usul, silsilah atau asal usul. Kalau ginekologi itu saya ingat itu jaringan yang berkaitan dengan kanker dan sebagainya. Atau berkaitan, bukan jaringan ya, ginekologi itu mungkin berkaitan dengan alat reproduksi kewanitaan. Saya masih teringat Pak, dengan 20 tahun yang lalu, saya di tesis saya itu mencoba untuk membaca makna kelahiran pada rumah Jawa. Jadi saya meyakini bahwa rumah Jawa itu tidak dibangun atau dikonstruksi, tapi dilahirkan, dia dilahirkan dengan segenap budaya dan sebagainya. Panjenengan perso kalau misalkan membuat rumah itu ono bancaane itu ya. Jadi pada waktu nitii memilih tempat itu kayak memilih istri, kemudian ketika dia memilih tempat yang tepat dan sebagainya, kemudian dilakukan perkawinan ya, pernikahan, ketemunya ovum dan sigot itu kemudian terjadi ini dan sebagainya itu di Jawa itu ditandai Pak dengan ono bancaane itu. Di bancaane itu juga gitu ya. Itu kalau saya mungkin membacanya sebagai sign, simbol gitu ya. Simbol-simbol apa sih sebetulnya yang dipasang di sana sampai kemudian rumah itu dibuat frame-nya dulu, kemudian baru diisi dan terakhir rumah itu kemudian ditutuplah dengan jendela, bukaan-bukaan dan sebagainya. Itu salah satu saya ngambil juga referensi dari buku tentang rumah Jawa. Nah, itu sama dengan halnya seorang bayi itu terakhir itu ada yang nggak nutup. Masih ada jendelanya, itu di bagian ubun-ubun gitu ya. Sehingga orang tua kita dulu itu kalau mendoakan kita itu gak liwat kuping ya, tak dongakno ya. So nek gede tadi enggak, tapi mesti wah, ya, karena sampai hari ini itu kita itu masih ada celah ini, Pak, di sini. Itu belum nutup ya. Kalau kalau saya coba membaca di ginekologi tentang kedokteran bidan itu sampai di proses natal itu dia tidak menutup. Mungkin sampai kita nanti kembali kepadanya gitu ya. Saya nggak tahu. Mungkin itu pintu gerbang apa nyabutnya gitu dari kaki kemudian narik ke atas dan sebagainya. Nah, saya masih terpengaruh itu sehingga kemudian saya melihat juga kayaknya isu yang terakhir itu Pak Amin mungkin juga Pak Bangun Perso bahwa Mojopahit itu akan kembali Pak muncul ya ketika 500 tahun kemudian ya. Noyo Genggong dan Sabto Palon itu bicara ketika perpisahan antara Brawijaya V ini dengan mungkin putranya ya yang ingin beliau juga menjadi muslim gitu ya terus gak terima Bu Yopo gitu Pak ya ceritanya begitu. Tapi saya membacanya begini, saya tunggu juga gitu ya kapan muncul ya. Kalau Pak Cahaya kemarin banyak ya mengungkap bahwa
janjinya 500 tahun itu ya kira-kira kalau runtuhnya Mojopahit itu sekitar 1.500-an gitu ya. Kayaknya ya di sekitar ini ya, di sekitar 2020-an ya, sampai 2030 gitu ya. Cuman saya mikir tadi kalau misalkan prosesnya adalah melalui kelahiran, lah ya apa muncul nggak rabi-rabi gitu ya. Nggak ada yang rabi, nggak ada yang ketemu gitu ya. Justru ketika saya diundang di sini, mungkin dia akan muncul ketika bertemunya ilmu pengetahuan yang sekarang ini Pak berdiri sendiri ya. Teman-teman arkeolog, mungkin teman-teman arsitek, teman-teman yang dari geofisika dan sebagainya banyak ya dari beberapa untuk tadi Pak menjawab pertanyaan Pak Amin dulu bahwa majapahitologi itu ilmu pengetahuan yang mungkin belum kita ketahui ya. Baik, saya mengambil gambar ini yang terkenal di Mojopahit itu adalah kabut abadi. Mungkin teman-teman geofisika akan lebih paham karena saya dari ilmu arsitektur ya. Terjadi kabut itu seperti apa, kondensasi itu seperti apa, kemudian ini di wilayah rendah ya. Kalau kita melihat bahwa di Majapahit itu 60 dpl, mdpl. Kalau di tempat-tempat yang biasanya muncul kabut itu mungkin sudah 1.000 lebih ya. Itu misalkan di Dieng, kemudian di beberapa pegunungan ya, di dataran tinggi dan sebagainya. Tapi di Mojopahit itu Trawulan itu 60 mdpl itu muncul dan itu bukan istilah abadi ya, tapi mungkin istilahnya kayak permanen gitu ya. Dia akan ditandai tetap muncul itu ketika musim-musim seperti ini. Jadi kemarau, ketika panas sekali, kemudian di paginya itu bediding, apa Pak? Bediding ya, bediding. Bediding itu muncul dan kurang lebih dia akan sampai di tanah sehingga kemudian kadang-kadang tebal itu kita tidak bisa melihatnya. Dan fenomena itu saya saksikan kenapa sih candi itu warnanya terakota gitu ya. Saya nggak tahu membacanya bisa jadi karena teknologi bahwa mulai dari tanah yang dikeringkan kemudian mungkin bisa juga memakai batu andesit gitu ya, candi-candi dan sebagainya itu. Nah di zaman Mojopahit sebetulnya sebelum di Mojopahit zaman Sriwijaya di Muara Jambi di Bukit Tinggi dan sebagainya itu sudah ada terakota juga gitu ya. Cuman kenapa pilihan itu ada di Jawa Timur salah satunya representasi di Mojopahit itu lebih dominan gitu memakai warna ini. Bisa jadi karena kita bisa membayangkan ya satu agak romantis gitu ya muncul kabut putih kemudian ada warna orange ya. Saya membayangkan nanti kalau Anda searching itu di Bayan, di Burma dan sebagainya itu stupa itu dibuat bahkan nanti mungkin saya akan tunjukkan juga ini saya bisa klik ini ya. Ya, Saya tunjukkan juga nanti mungkin beberapa contoh yang di tempat-tempat lain. Kayaknya mereka nanti menampilkan sesuatu itu tidak hanya ansif arsitektur, ya, tapi kemudian bagaimana lingkungan itu direspon. Baik, judul genealogi arsitektur Mojopahitan itu bukan hal baru sebetulnya. Saya juga baru ketemu dengan beberapa tahun ngasih masukan, Pak, iku mbiyen ono loh orang yang bahas gitu ya tentang genealogi ya asal usul. Cuman di sini yang dibahas adalah sektor tropik ya. Bagaimana sih munculnya sektor tropik sekarang itu ya. Kita coba kemudian mengawali ya, memeriksa dan sebagainya. Ini yang menjadi inspirasi gitu ya. Eh, Kenapa kita melihat di genealogi arsitektur. Oke, baik. Saya mencoba untuk melihat konsepnya dulu gitu ya. Mau coba itu apa sebetulnya yang menjadi menarik? Yang menarik kalau konsep di Mojopahit itu penjalangan sudah pernah mendengar Samudra Nata. Jadi biasanya bangunan Mojopahit itu kalau candi-candinya itu mengorientasikan tentang Mahameru, kemudian nanti ada gunung-gunung kecil di sekitarnya, kemudian nanti ada samudra, ada air ya. Itu nanti mungkin kalau Anda pernah melihat Candi Tikus, kemudian ada beberapa bangunan Patirtan itu sebenarnya ada unsur airnya ini yang coba saya melihat bahwa itu yang khas ya kalau kita melihat yang ada di Mojopahit karena petirtan ini jarang juga kita dapetin. Salah satu yang agak sama itu seperti yang di
Magetan. Saya belum ke sana. Magetan itu juga ada Candi Petirtan seperti yang di Majapahit. Ini. Ya, oke. Ini kolam Segaran. Panjenengan sudah pernah ke sana? Aduh, Pak, kita Pak, kayaknya ada kunjungan visit Pak lapangan Pak. Apalagi kalau misalkan ada temuan tadi Pak, arkeologi apa Pak? Iya, geologi arkeologi itu menarik ya. Ya, ini kalau interpretasi saya melihat bahwa Mojokerto itu sebetulnya kota yang kenapa ada kabut abadi juga, Pak. Ada kan cerita, oh itu permintaan Gajah Mada gitu untuk menyembunyikan kota dari serangan-serangan musuh-musuhnya. Jadi kalau mereka nggak bisa diserang mendadak pagi hari itu nggak bisa atau malam karena mungkin kabut itu sudah turun. Jadi kota itu akan dilindungi itu. Ataukah bahkan mungkin ada beberapa kota yang di-hidden gitu ya, tapi dengan cara bukan takhayul. Kalau menurut saya mestinya kita coba membuktikan itu dengan dengan secara ilmiah ya. Jadi teman-teman yang di geofisika mungkin punya kesempatan ke sana. Nah, saya melihat fenomena kabut yang ada di tadi di Candi ini di kolam Segaran. Kolam Segaran ini luar biasa. Saya kemarin ke sana mungkin luasannya 2 kali dari lapangan sepak bola ya, 2. Ya kalau kita ke 2 kali mungkin ya Pak, saya lupa ya, lebarnya berapa pastinya itu, lebar dan sebagainya. Eh, di sini memang kolam ini dikelilingi oleh pagar, bantaran gitu ya. Itu kita bisa melihat menyaksikan kolam itu sampai sekarang masih asli, cuman dikelilingi oleh pagar besi itu yang menurut saya waduh kurang ngeh gitu ya, kita tidak bisa masuk. Iya, Pak. Nah ini yang saya tadi sebutkan Petirtan, Samartananta itu, Samudra Nanta itu ini. Ya, jadi ini dikelilingi oleh, nah sebetulnya kalau kita melihat di sini, saya juga mencari sumbernya sebetulnya, airnya itu dari mana gitu ya. Kemudian apakah dia disalurkan gravitasi, karena mungkin dulu nggak ada pompa. Ya, jadi artinya memainkan meletakkan peran air itu tadi itu untuk mendinginkan kotanya mungkin ya. Kemudian beberapa petirtan ini saya juga melihat ada Jaladroara, tempat untuk pancuran-pancuran itu yang mestinya kalau kita pikirkan bahwa secara gravitasi gimana untuk ngisi air itu agar dia muncul bisa di situ. Nah, kita membayangkan ya apakah kemudian bagian-bagian puncaknya itu juga difungsikan dia semacam kalau saya punya pompa gitu ya, itu saya isi air kemudian itu nanti menarik air yang dari sekitarnya dan sebagainya. Itu masih dugaan. Artinya mesti ada ilmu pengetahuannya gitu ya tentang irigasi, bagaimana air itu dialirkan, kemudian beberapa fasilitas itu bisa memenuhi dan sebagainya. Iya, Pak. Kemudian kita bicara konsep tadi. Jadi konsep antara air dengan gunung tadi itu sebetulnya kalau kita melihat sekarang mungkin orientasi bangunan-bangunan Hindu khususnya itu ke arah gunung. Ya, ke arah gunung itu ke arah yang mulia gitu ya. Kemudian yang ke arah laut itu adalah ke arah yang niste ya kalau dalam bahasa teman-teman Bali itu ya. Nah, aturan ini nanti kita akan coba dapati gitu ya di tatanan-tatanan ruang ruangnya. Dan kemudian di Bali itu digabung dengan mandala. Di lambang dari Mojopahit itu juga mandala ya. Jadi 8 penjuru gitu ya. Yaitu mungkin kalau kita agak detail gitu bisa tahu bahwa setiap arah itu juga punya maksud dan sebagainya. Nah, di Bali ketika 8 arah itu ya kemudian dibaca dengan utama Mandya Niste dan kemudian Trita Karana itu mungkin badan, kepala, kaki dan sebagainya itu nanti kita dapetin juga ya untuk membaca arsitekturnya. Itu nanti ketemu dengan pola Nawasange 9. Ini kalau di Bali saya mau meletakkan rumah utama itu di mana? Gerbang itu di sini. Maaf, utama Ning Niste ya. Jadi gerbang itu dari sini. Kemudian nanti mungkin kamar. Ini tempat utama-utama itu tempat untuk berdoanya dia, beribadah. Ada puranya, pura kecil gitu ya ada di sini. Dan dari 9 nata ini mesti ada satu yang Madyaning Madyani di sini biasanya dipasang natah, ruang terbuka. Sehingga kalau di Bali
kita akan bisa mendapatkan tatanan dengan layout seperti ini. Ya, oke, silakan. Nggih, Mbak. Nah, ini Bajang Ratu. Saya kemarin sudah janjian dengan pemilik penjaganya itu. Mas, aku naik esok nonton kabut itu kapan gitu ya. Mas, pokoknya saat durungi subuh, Mas. Jam 3, kemudian nanti ya jam 3:30 Pak. Setengah 4 gitu ya. Itu nanti sampai biasanya jam 5 Pak. Setelah itu biasanya sudah mulai hilang. Tapi ya nggak tentu kadang-kadang tadi itu. Nek pas wae bediding itu Pak, bediding itu dia muncul. Nah, fenomena itu kan. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di konsep-konsep Hindu-India, kita akan juga bisa melihat tatanan yang seperti ini, Pak. Jadi tatanan seperti ini utara, selatan, barat, timur itu nanti ada bukaan-bukaan yang di sana kita akan bisa menyaksikan bangunan. Meskipun itu juga kita akan lihat bertrap ya. Jadi artinya bertrap apa istilahnya kalau berundak, punden berundak itu berundak itu selalu kita lihat konsep itu di situ ya. Terus kemudian baru di bagian candi sendiri ada bagian kaki, badan, kepala. Nah, ini kalau contoh tinggalan yang di Bali, kita akan bisa melihat ini untuk area publik. Ya, sebelum masuk itu biasanya ditandai dengan candi belahan atau ringin lawang kalau di Mojopahit. Kemudian dia masuk ke area apa? Di sini ada tempat untuk berdoa atau persiapan, sorry. Kemudian masuk ke tahap kedua juga kemudian ada semacam ringin lawang. Nanti ketemu berapa tempat untuk yang berdoa itu. Dan terakhir kita akan ketemu di tempat ini. Nah, ketika saya menyaksikan di Besaki, ya karena ingin tahu itu, saya seorang Muslim, ketika mau masuk di daerah tempat berdoa ini, Pak harus pakai tanda ini, beras yang ditaruh di ini. Wah, tak pikir syirik tak ini, enggak, Bismillah. Ya, saya cuma ingin tahu gitu ya. Tahu. Kemudian saya di situ di tahap kedua itu melihat itu ada 9 meru. Meru itu satu ya, yang bertumbuk-tumbuk seperti ini ya. Ya, seperti ini ya, yang seperti itu. Meru. Itu ada 7 kalau nggak salah. Terus saya mau naik yang kedua. Saya masuk yang kedua ada 5. Saya mau naik yang 3, yang terakhir. Boleh nggak? Boleh. Ketika saya naik ke sana, justru nggak ada merunya. Yang ada hanya pohon satu besar. Terus aku lah apa orang gini gitu ya. Jadi bisa jadi mungkin tadi ada konsep tadi ya, hierarki bertingkat itu tadi Pak, mungkin dari dunia yang duniawi gitu ya sampai ke yang dari yang profan sampai kemudian yang sakral itu ya, yang paling sakral. Jadi yang duniawi sampai kemudian yang akhirati mungkin gitu ya. Itu sama dengan Borobudur. Kalau Anda ke Borobudur, mungkin yang paling puncak itu ada stupa, tapi nggak ada budanya, Pak. Jadi itu solid, kosong gitu ya. Nggak ada ukiran nih. Jadi orang tuh kecewa gitu ya. Kita naik sana. Tapi memang itu konsepsi yang nanti kita baca. Cuman biasanya di Borobudur, Anda pernah meniti untuk mengikuti arahan panduan dari relief? Ya, itu mungkin istilahnya cerita tentang nasihat-nasihat ya. Istilahnya kalau di ini itu tantri ya. Jadi cerita tentang fable, tentang fable binatang dan sebagainya. Tapi itu sebetulnya isi nasihat. Dan itu ketika kita berputar, itu kita akan mengikuti ya. Istilahnya apa? Trapsina itu Pak. Naik ke atas, itu spiritualnya sampai kemudian sampai yang kosong. Jadi ya ini konsepsi Hindu yang diadop di Majapahit dan Majapahit itu ternyata tidak hanya Hindu, Buddha, kemudian ada satu lagi Kistina apa ya, saya lupa. Itu yang kemudian ada menterinya itu ya di bagian itu ya. Sehingga kalau saya mendengar Bhinneka Tunggal Ika itu di bawah burung Garuda, ya Garuda itu juga kemudian representasi dari kendaraannya Wisnu, Garuda, Garudea gitu ya. Itu saya melihat sendiri ini representasi dari Nusantara kita ini kalau saya melihat mulai dari Garudanya terus Bhinneka Tunggal Ika Persatuan dan sebagainya dan nanti kita mengantar cita-cita Amukti Palapa yang dilakukan oleh si Gajah Mada gitu ya ketika dia mengucapkan sumpahnya
dia akan berpuasa makan sesuatu. Sesuatu itu kalau nggak salah itu termasuk bagian dari rempah dan sebagainya itu tidak mau makan ini sebelum saya bisa menyatukan Nusantara. Ini cita-cita yang luar biasa. Janji Pak, nyun sewu. Ya ini di Bali nanti Nawasanga itu juga ditunjukkan dengan beberapa tatanan ini. Cuman kalau di Majapahit kita tidak menemukan ini. Ya, saya ketika membaca bekas yang ada di sana masih belum tahu gitu ya bagian-bagian untuk tempat pemukiman itu bagian mana yang mereka untuk berdoa dan sebagainya ya. Tapi representasi dari apa yang diteruskan gitu ya tradisi ini di Indo dengan tadi menggabungkan mandala dengan Trihita Karana itu kita akan ketemu dengan pola Nawasanga ya 9 grid yang 9 itu untuk meletakkan masing-masing fungsi itu ada maksudnya. Yeah. Nah, memulai untuk melihat arsitektur yang ada di Majapahit itu buktinya adalah artefak-artefak yang ada di candi, di relief. Relief yang kita baca itu ya kalau Nyun Sewu ini backgroundnya ada gerbang atau candi gitu ya. Candi ini bisa, candi itu apa istilahnya? Pawitra itu tempat pemujaan atau mungkin dia menjadi tanda kalau misalkan kalau pemujaan itu atau dia menjadi apa Pak? Menyemanyamkan abu jenazahnya si raja. Misalkan candi ini di Dharma Baktikan kepada Kertanegara. Candi ini di Dharma Baktikan kepada Tribuana Tunggadewi dan sebagainya ya. Atau dia menjadi tanda di kawasan itu diberi apa Pak kemerdekaan apa daerah Sima, daerah Mertikan dan sebagainya itu ditandai dengan itu dan sebagainya. Dan kemudian ya ini ya mungkin cikal bakal tempat tinggal dan sebagainya gitu ya. Yang saya baca atau kenangan dari Pak Agus Sunyoto almarhum ya, itu di Majapahit itu yang bangunan-bangunan untuk pemujaan dan sebagainya ini dibuat dari batu atau batu bata, ya batu atau bata. Tapi kalau untuk yang tempat tinggal manusia dan sebagainya itu dibuat dari kayu dan atapnya sebetulnya tidak juga pernah ada yang menjelaskan apakah itu dari genteng dan sebagainya. Tapi sebagian memang saya nggak tahu ya, genteng itu di abad keberapa baru muncul. Tapi yang jelas maksudnya adalah ketika manusia itu tinggal di bawahnya, ini kan kita ini kan termasuk di ring apa Pak, gempa ya Pak. Itu kalau misalnya ada bencana dan sebagainya itu tidak sampai kemudian membuat yang apa pemilik yang ada di rumah itu kena bahaya atau ketiban lah kasarannya gitu ya. Kalau dia dari batu seperti ini ya bisa 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 ya. Nah, itulah kemudian kita juga kalau begitu sisa-sisa ya atau mungkin bukti arkeologi yang ada di Majapahit ya kita nggak pernah dapat gitu ya, yang di atasnya, mesti di bagian bawahnya. Kenapa? Karena ya tadi itu bisa terbakar ataukah mungkin dia lifetime-nya dia akan lebih gampang rusak dan sebagainya gitu ya. Tapi di prasasti ini atau di relief ini kita sudah bisa menunjukkan itu bentuknya bangunan dari kayu untuk tinggal dan sebagainya. Terus kemudian dia ada apa panggung gitu ya. Terus kemudian kita akan bisa melihat yang dari batu juga demikian. Ini di Candi Jago, ini daerah Malang. Saya juga belum pernah ke sana Pak kalau Candi Jago. Dan Candi Tejowangi. Bisa jadi candi-candi itu juga mungkin tinggalan Singosari ya. Majapahit ini kalau dalam sejarahnya akan sangat dekat dengan Singosari. Sehingga Gajah Mada itu pernah juga diminta oleh Tribhuwana Tunggadewi, cucunya dari Kertanegara itu untuk bukan mengupgrade, ya memperbaiki kembali Candi Jago dan Candi Singosari. Nanti kalau mungkin anda melihat di sana. Dan istilah Nusantara itu sebetulnya diawali dari Kertanegara. Ketika dia punya visi untuk menyatukan dengan para tetangga kerajaan tetangganya. Jadi misalkan dari Vietnam, dari Champa dan seterusnya, karena ingin memprotek serangan Mongol pada saat itu. Jadi ini nek gak nyambung, nek gak nyambung kita bergandengan tangan, kita akan gampang untuk ditundukkan Mongol. Sehingga pernah Anda cerita bahwa utusan Mongol yang ingin menaklukkan Jawa itu melalui Kertanegara kemudian dipotong kupingnya dan sebagainya. Itu karena beliau bukan berguru, melihat salah satu raja di
di kawasan Asia Tenggara ini berani untuk melakukan itu, sehingga wis nek iki wani aku ya wani gitu dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin nanti akan bersambung ya. Jadi istilah Nusantara atau Dwipantara ya, Nusantara itu pulau, bukan di antara apa Pak? Saya lupa ya. Nusa Antara atau Dwipantara itu ya, itu prasasti itu dulu ada di Candi Jawi ya, yang kemudian dibawa Belanda ke Surabaya di bawah patungnya Joko Dolok. Pernah ke Taman Apsari? Wah, belum Pak ya. Ke sana belum. Padahal Surabaya. Jadi sebetulnya tinggalan-tinggalan itu mau dibawa ke Belanda, tapi ditaruh di Surabaya dulu untuk ya ngenteni kapal mungkin pada waktu itu ya. Terus keburu apa itu nggak jadi diberangkatkan, ada di sana. Itu tentang Nusantara. Jadi konsep tentang Nusantara, menyatukan Nusantara itu jadi sejak zaman Kertanegara. Ya, oke. Baik Pak. Ini Borobudur. Kalau saya tadi ya, bukan misterinya ya, saya melihat apa ya, arsitektur tidak berdiri sendiri gitu ya. Jadi dia dengan alam itu sangat apa ya, humble, apa dekat, atau dia bisa membingkai ya, arsitektur itu. Jadi dia memanfaatkan kabut, dia memanfaatkan cahaya, dia memanfaatkan angin, dia memanfaatkan estetiknya gitu ya. Ireng, cukup ireng, gadek gadek tuku cat gitu ya. Tapi warna itu muncul ketika nanti mungkin dia bertemu dengan tadi ya, ketika subuh, ketika dia siang hari, ketika dia sore hari dan sebagainya ya. Atau ini pagi nih kayaknya Pak. Ini kayaknya pagi. Ini nanti Anda akan dapatin ya beberapa, misalkan di Burma. Kemudian di beberapa tempat lain juga karakternya hampir semua seperti ini. Di Burma itu istilah Bayan, itu ada 300 stupa. Terus kemudian cara melihatnya mereka menggunakan itu Pak, apa, balon udara ya. Ya apa, menikmati barang sing gede gitu yang tersebar gitu ya. Terus mereka pakai, wah itu menjadi menarik ya. Jadi kayak Kodia yang ada di Turki. Saya belum pernah ke sana, tapi ya, saya nggak tahu mau coba itu, mungkin Trawulan tuh perlu dilihat dengan gini Pak. Terus kemudian dia di atas kabut tadi itu, wah itu menarik ya. Jadi ya kita bisa mengimajinasikan itu kerajaan dulu. Yang saya Pak. Loh, ini Prambanan. Kayaknya punya vision gitu Pak. Saya nggak tahu Pak. Dulu itu mungkin mereka pakai drone dulu gitu ya Pak ya, mau desain itu ya. Kamera gitu ya. Terus kemudian saya nggak tahu ya. Itu mungkin ada istilah kalau sekarang drone, tapi dulu itu apa Pak? Melihat secara anu ya, secara apa? Penginderaan jauh, ya Pak. Gitu ya. Ya, tapi coba lihat ya, mulai dari vegetasi, kemudian kabut, itu kayak kayangan gitu loh, kayak kayak di bayangan mereka, mungkin imajinasi mereka seperti itu ya. Di Indonesia itu, di Jakarta itu, Nyoman Nuarta itu punya karya namanya Borobudur. Nanti coba dilihat kayak Nuarta Monumen itu begitu. Cuman gimana caranya dia menunjukkan seperti ini? Itu barang itu diangkat. Jadi apa, nanti mungkin bisa dilihat, Borobudur itu diangkat, kemudian dia dikasih tiang, kemudian ini air. Ya, kabut itu kan kondensasi air. Itu airnya dideraskan gitu. Jadi seolah-olah dia, kayak anu ya. Iya Mas, lihat ya. Itu kayak 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 bayang. Nah, ini imajinasi. Apakah kemudian nanti di dalam pelestarian itu boleh kita melakukan? Ya bisa saja Pak, pendekatannya jadi membangun apa ya, meletakkan sesuatu pada atmosfer yang seperti dulu, itu artinya apa Pak? Kontekstual. Kontekstual ya, kontekstual. Ataukah mungkin kita akan bisa melakukan itu seperti dalam, kira-kira manfaatnya apa untuk gini ya, dan sebagainya. Nggih, Pak, nyun sewu, Pak. Ini yang tadi saya lihat. Saya mau ngejar ini. Mau ngejar ini. Saya dalam minggu ini saya mencoba kalau bisa nginep di sana 1 hari. Di sana ada apa, tempat peristirahatan itu. Terus nanti paginya terus harus ini ya, kita abadikan gitu ya, entah itu dengan film atau dengan apa. Ini kan apa ya? Eh, kita nggak punya keterangan banyak gitu ya. Tapi semakin kita, kalau saya prinsipnya kalau di dalam belajar sejarah itu, ketika kita semakin dekat dengan bendanya, benda itu bercerita gitu ya.
Dia nyeritain kita gitu ya. Kalau saya bayangkan, aku nek ono kabut itu ngene lho. Kon iso nonton siluet tubuhku itu dengan begini dan sebagainya. Itu yang menarik itu ya. Oke, iya Pak. Amin. Oke, saya bergeser sedikit. Nah, eh, saya juga mau konfirmasi Pak Amin. Di Jawa ini, di bagian utara, itu ada pegunungan kendeng ya Pak Amin. Ya? Pegunungan kendeng. Jadi punggung pegunungan kendeng itu nanti mungkin kita akan ketemu daerah Gresik, kemudian daerah Tuban, ya Lamongan, Tuban, dan seterusnya Pak. Itu sampai ke Rembang dan yang sekarang jadi tempat untuk pengambilan bahan semen ya Pak. Kapur putih itu dan sebagainya. Kalau tadi kita ketemu orange, ini kita ketemu putih, batu putih. Yang tadi ada candi di zaman Singosari itu hitam, ya andesit dan sebagainya. Kalau kita lihat di Borobudur, Magelang dan sebagainya hitam. Tapi kemudian kalau kita lihat Jawa Timur sebetulnya yang menarik kita lihat yang merah dan putih. Ini di Lamongan. Ada yang pernah ke sini? Sendang Duur. Ayo rek. Ini dari batu bukan fosfat ya. Jadi Anda kan geofisika ya, untuk geologi dan sebagainya itu mungkin menarik itu ya. Ini batu putih ya. Ukirannya sudah di zaman Islam, jadi sudah nggak ada binatang, unsur binatangnya. Jadi sudah dengan flora, dengan stilistik ya, di menyerupai ya. Ini menyerupai sayap Garuda, tapi sebetulnya kalau kita detail kita nggak dapat mukanya Garuda dan sebagainya. Mungkin itu yang menjadi ide Nyoman Warte membuat Garuda yang ada di IKN, Pak. Kita nggak tahu kepalanya. Saya juga tanya, kepalanya di mana gitu ya. Ternyata banyak ya, kan dikasih kelelawar, kasih anu, ada. Tapi sebetulnya saya pernah juga merasakan bisa-bisa Nyoman Warte ini juga bisa membahasakan tentang Nusantara kita gitu ya melalui dari gambaran Garuda itu kan dari bilah-bilah. Kemudian itu menggunakan material perforated ya, jadi logam yang lubang-lubang dan sebagainya. Apa bedanya ambil gedek? Rumah kita dengan gedek, cahaya bisa masuk, angin bisa masuk dan sebagainya. Dan istananya itu di dalam burung Garuda itu sebetulnya. Kalau saya belum pernah ke sana, mungkin Pak Amin, Pak Pak Bangun sampun ya. Nah, itu kita bisa, jadi kita merasa di dalam tubuhnya Garuda itu dengan fasad dengan menyerupai Nusantara. Ini batu putih ya. Iya Pak Amin. Ya, limestone. Kalau yang di atas ini ada di Sendang Duur, ini ada di Gresik di Manyar. Ya, di Manyar itu ada cungkup yang di sini Fatimah binti Maimun Muslim. Kemudian yang cungkupnya ini saya nggak tahu ini tahun-tahun setelah beliau atau enggak. Terus nanti di dalamnya itu sebetulnya ada nisan atau sirat tapi sudah dibawa ke Jakarta dan ini luar biasa dari batu putih juga. Ini di Sendang Duur, ini di Giri. Giri tadi ya. Giri masih kelihatan kalau di makamnya itu daerah tadi, daerah hierarki, ada daerah publik, semi publik, private, ya private dan sebagainya. Tapi ini dari batu putih, beda ya dengan yang ada di sana. Oke. Anda tahu yang dua ini di mana? Tak tutupi. Ukirannya luar biasa. Bayangin, kalau saya melihat kalau yang di Jepara kayu ya, ini batu, ini nisan, ini di Madura. Jadi ini adalah kompleks makam air mata Ebu itu di Arusbaya. Ya air mata Ebu itu iya Pak, itu masih keturunannya Kanjeng Sunan Giri. Jadi Sunan Giri punya putra Sunan Dalem Giri yang kedua itu kemudian dia terdesak dan sebagainya itu bukan lari ya, itu menyelamatkan diri ke Madura. Di sana juga punya keturunan yaitu Sunan Cendana dan sebagainya. Kalau kita turun dari tol itu nanti kita akan ketemu di sana ya makamnya Sunan Cendana dan sebagainya. Nah, tapi di Arusbaya ini adalah makam Air Mata Ibu. Nama lainnya adalah Syarifah Ambani, Syarifah Ambani. Nah, ini tinggalannya luar biasa. Saya cuman ya apa cara ninggalin. Dan kita coba kemarin di Gresik ada satu makam yang kita coba konservasi dan kemudian kita pesannya untuk cari batu dan tukang yang bisa itu ya cuman di Madura. Ya, kita ketemu akhirnya. Ya Allah ini ketemu Ono berarti saya nggak tahu ya istilahnya apakah terputus ya sekarang kalau kita lihat Madura
gak mungkin iki wong Madura, iki mestine Kudus gitu ya. Tapi buktinya itu di Madura. Dan saya pernah mendapat pernyataan dari teman-teman di Bali. Jadi dia seorang undagi dan juga seorang arsitek. Undagi itu pertukangan arsitek yang spiritual ya, yang di Bali. Jadi namanya undagi. Dia bilang, kami belajar banyak ke Madura. Wah itu pertanyaan. Kemudian kita mencoba untuk men-search bahwa ternyata Majapahit berakhir itu tidak semuanya lari ke Bali, tapi beberapa bagian para seniman dan sebagainya itu lari ke daerah Gresik. Gresik kemudian lepas ke Bawean. Bawean pun ada yang nyebrang ke Madura juga. Dari Madura tuh kemudian baru kembali eh, ke Jawa, kemudian Banyuwangi, terus kemudian ke Bali. Jadi kalau jenengan misalkan perlu ke Bawean, itu. Pak ada tim ya, wah menarik. Menarik, Mbak Wen itu nanti saya tunjukkan tinggalannya, tapi yang tidak dari batu ya, karena memang saya tidak mendapatkan itu ya. Iya Pak, amin. Iya. Nah kemudian kita melihat ragam rumah Nusantara. Kira-kira ono nggak kaitannya dengan Majapahit itu ya? Iya Pak Amin. Nah, jadi Mas Gajah Mada itu meneruskan ya diplomasi dari Kertanegara itu. Jadi beliau juga melakukan diplomasi itu tidak hanya di sini ya, tidak hanya di Jawa, tapi kemudian kalau ke atas ke Sumatera, kemudian nanti naik ke Malaysia, Penang, ya, kemudian nanti naik ke Vietnam, Kamboja, Thailand, kemudian kalau ke arah timur ini mulai dari Bali, NTT, NTB, kemudian naik ke Ternate, Tidore, kemudian naik ke ada yang ke Papua, kemudian naik juga ke Filipina, dan saya pernah mendengar juga ke Darwin, ya. Mas Gajah Mada ini mengarungi lautan itu dengan kapal. Saya mendapat berita bahwa kapalnya itu ukurannya 50 meter lebarnya, panjangnya 80 sampai 100 meter. Ya apa ya kapal? Ya mungkin kalau kita, wah gede banget, tapi kalau di laut kan kelihatan kecil. Tapi berpuluh, berpuluh kapal itu. Terus ada yang bilang dapat dari mana? Oh dulu waktu ngusir Mongol itu Pak, kapalnya kan meninggal, banyak yang ditinggal. Kapal itu yang kemudian diperbaiki dan sebagainya. Tapi saya melihat kayaknya mungkin ada yang informasi yang terputus Pak. Jadi mereka juga buat kapal sebetulnya. Cuman kita nggak tahu ya teknologinya yang dikembangkan mereka. Dan itu di beberapa transkrip kelihatan sekali diceritakan ya. Jadi sampai ada cerita bahwa pihak Mongol itu ketika menyerang gimana ya, itu kemudian bertemu dengan armada Majapahit, mereka tidak membalas. Soalnya nek wong lu ngepir dhisik itu ya. Wah iki gak main-main iki Mas Gajah Mada dengan temannya ini dan sebagainya. Oke, nggih Pak, amin. Nah, saya melihat Amukti-Palapa, itu mungkin Anda pernah dengar. Apa Amukti-Palapa itu artinya? Anda pernah mendengar ya, di Jawa itu kan ada istilah Pak, wis tak rewangi rorolopo itu Pak. Rorolopo itu tak rewangi prihatin, tak rewangi saya apa Pak, tidak aku pokoknya anu lah prihatin ya, tirakat, tak rewangi tirakat untuk mencapai kejayaan. Dia akan bisa bersatu kalau beliau melakukan tirakat, itu Amukti-Palapa, bukan Amukti Mulia. Kalau Amukti Mulia itu menikmati jabatan yang sekarang saya sudah ini. Tapi Gajah Mada enggak. Ya, dia punya janji dengan dirinya. Ditertawain pada waktu itu. Mas ngaco ya Gajah Mada, gak mungkin kamu punya kekuasaan, kamu punya kesempatan seperti itu tidak melakukan itu. Enggak. Saya akan menyatukan ini. Nah, ketika di Amukti-Palapa itu disebutlah ya nanti dicari ya istilah gurun. Gurun ini tempat yang ada di antara Maluku dan sebagainya ya. Gurun, Seran atau Seram, Tanjung Pura itu di Kalimantan, kemudian Haru itu Pulau Aru, saya nggak tahu itu di Sumatera atau di geografi Panjen, iya di Maluku ya, Maluku. Kemudian Pahang itu di utara di semenanjung Malaysia. Kemudian Dompu, NTT Pak ini ya. Kemudian ada Bali, Sunda termasuk Palembang, Tumasik, Samana,
Somono Insun Amukti Palawa. Jadi dia belum akan menyatukan ini, dia tidak akan makan, ada yang bilang buah palapa, tapi palapa itu mungkin sejenis rempah ya Pak ya, rempah sejenis itu sebelum dia menyatukan ini. Jadi terjemahnya beliau Gajah Mada Mangubumi tidak ingin melepaskan puasa, ya Gajah Mada jika telah mengalahkan Nusantara. Saya baru akan melepaskan puasa jika sudah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, dan sebagainya. Oke, nyun sewu. Nah, dari tadi saya mencoba ini, saya juga butuh apa koreksi ya kalau ada yang salah gitu ya. Ketika saya membaca dari apa yang disampaikan oleh Mas Gajah Mada dalam itu, saya mencoba memeriksa arsitektur di Aru itu gimana, arsitektur di Seram itu gimana dan sebagainya. Nah kalau kita melihat yang saya ambil dari salah satu buku Heritage, Indonesian Heritage, itu ada beberapa ya, misalkan kayak ini di daerah NTT. Kemudian kalau ini ada kenal ya, ini di Jawa. Kemudian ada yang di Nias, ada yang di tadi di Pulau Sumatera, mulai dari ada yang di Padang, kemudian di Kalimantan itu Tanjung Pura dan sebagainya, itu ada Rumah Panjang dan sebagainya. Saya mencoba untuk memeriksa ini. Kira-kira dengan DNA tadi Pak, Pawirta Tirto, material dan sebagainya itu, apakah kemudian ada sesuatu yang di apa ya, dikawinkan dengan lokality yang di sana. Jadi ini juga masih dugaan untuk melihat susur silsilah tadi itu ya, di genealogi tadi. Nggih, Pak. Nyun sewu. Nah, meskipun nanti kita akan juga melihat tidak hanya bentuk itu, tidak hanya muncul ya tadi itu ya, tidak hanya muncul karena budaya, tapi juga mungkin iklim geografi. Jadi munculnya atap yang menjulang, atap yang lengkung atau yang setengah lingkar dan sebagainya, itu juga mungkin ada kaitannya dengan iklim, geografi, kemudian structure, artinya material, keterbatasan material kayu itu sampai sapiro, isok dilengkung dan sebagainya gitu ya, atau teknologi pada saat itu bagaimana dan sebagainya. Ini data di Majapahit, kalau di museum kita dapat buat lihat maket, ya maket ya. Ya mungkin untuk celengan untuk apa itu kita melihat bentuk-bentuknya ya limasan begini, rumah seperti ini. Kalau ini di reliefnya, ini buku yang saya belum dapat ini bukunya. Saya coba cari inspirasi Majapahit. Ada Pak ya? Wah, alhamdulillah kalau Pak Amin nonton. Ini ada, ini ditulis, ini kalau nggak salah baru saja kok Pak ini Pak. Iya. Itu ditulis untuk mengumpulkan tadi itu, untuk melihat kejayaan Majapahit dan sebagainya. Nggih, monggo Pak Amin. Nah ini juga kita bisa lihat ya, maket terakota yang atau miniatur di Museum Trowulan. Ya atap-atap ini kayak di Bali ya, nggak pakai kuda-kuda. Jadi ya kalau apa rusuk ujung-ujung itu jure gitu ya. Karena mungkin kalau dalam struktur kita lihat sebetulnya Nusantara itu lebih banyak memakai sistem struktur ruang, space. Jadi nek situ di gandet ini rubuh, ya karena ruang. Beda dengan kalau kita yang tempati sekarang, atapnya diambil nggak rubuh, Pak. Kolom-kolomnya masih ada. Jadi dan bangunnya juga demikian. Nah kalau di Nusantara kita ini menariknya, bangunnya itu juga ada upacara dan sebagainya, itu kan memang membutuhkan banyak orang dan sebagainya. Dan ada satu cara yang menarik gitu ya untuk merekonstruksi ruang. Jadi misalkan contoh, panjenengan pernah melihat orang mendirikan joglo. Joglo itu menarik. Jadi kalau tadi saya melihat rumah-rumah itu dilahirkan, Pak, itu ada bancaan dan sebagainya. Dan cara untuk merekonstruksi itu seperti dia ada perayaan apa Pak? Mengawinkan. Jadi ada 4 kolom utama Sokoguru itu, 2 ditidurkan dulu, ya, terus kemudian dia diberi baloknya Pak, dipasang dalam keadaan tidur. Terus seperti Nyun Sewu, seperti laki-laki. Yang ini adalah yang perempuan, 2 ini ada lubang-lubangnya di atasnya. Terus itu ditemuke, ada temu Pak. Temu antara laki perempuan tadi. Jelek, itu sudah ketemu, yang keempat ini sudah ketemu. Dan kemudian tidak umpak ya, dia di atas umpak, tidak digali pondasi terus kemudian dibuat stros atau apa gitu Pak, ini enggak, jadi diumpak.
umpak itu kurang lebih kalau di tanah itu diceruk 15 cm gitu, kemudian baru dia dipasang di situ. Nah, ketika ini sudah gatuk ya, itu di luar umpak tadi. Kemudian beramai-ramailah kemudian diangkat, Pak. Bareng-bareng kemudian ditaruh di umpak. Jadi bisa disetting. Jadi kalau Jawa itu membangun rumah itu mulai dari atas, Pak. Tidak dari bawah. Dari atas itu apa? Semuanya untuk ukuran tuh bagian namanya tumpang sari, belander yang di atas itu sudah ditentukan dulu. Baru kemudian nanti kolom-kolom itu gedenya rumah itu dipastikan. Sehingga kalau di dalam Jawa istilahnya bukan pindah rumah, tapi nyeblok ake omah. Kok diceblok no ini? Celuk. Ya tadi itu. Jadi nyebloknya itu dari atas ke bawah. Nah, itu apa kalau kita melihat ya yang khas ya dari Nusantara kita. Nyun sewu, Pak. Amin. Ini rekaan rumah Mojopahit itu dulu seperti ini. Dan kita akan bisa melihat di Museum Mojopahit itu ada satu di Pusat Informasi Mojopahit di museum dekat itu ada satu, sekarang nggak boleh naik tapi ya, ada satu ruang-ruang yang ketika layering satu itu diekskavasi, digali, itu ada pemukiman. Terus mereka bilang, Pak ini kalau digali lagi itu ada lagi Pak. Loh ya apa sih ceritanya? Ceritanya kalau si Raja A ketika berkuasa, pemukiman itu masih ada gitu ya. Terus kemudian kalau perang kemudian Raja A ini diganti Raja B, itu kadang-kadang bisa saja bahwa pemukiman itu kemudian diratakan dulu, kemudian muncul lagi pemukiman yang baru. Ada seperti itu. Misalkan di situs Sumur Upas, kemudian di beberapa titik ya. Dan ini kalau kita lihat di sini sudah pakai pola kayak paving gitu ya. Segi 6. Bukan kotak loh ya, segi 6. Kadang dengan batu dan sebagainya. Ini sisanya bisa kita lihat. Ini direkayasa ya. Jadi dulu tempat tinggalnya rumah itu bukan kemudian satu rumah ada kamar bapak, ibu, anak, ruang tamu, enggak. Itu kalau nggak salah itu peradaban kita mengenal barat ya. Tapi kalau yang dulu kita melihat satu rumah ya satu ruang, satu kamar ya. Kemudian dia kalau ke kamar mandi ya keluar kayak resort. Nah, kemudian tempat untuk dapur ya juga begitu, ada dapur sendiri dan sebagainya. Terus kemudian dia punya halaman. Halaman ini yang saya melihat seperti halaman bersama gitu ya. Jadi bisa jadi nanti untuk meneruskan sebagai pengikat ya, kohesi sosial community mereka menjadi kuat gitu ya. Iya Pak. Nah saya melihat jejaknya gitu ya. Salah satunya itu di Madura. Ada yang dari Madura? Sudah pernah ke sana? Pernah Pak ke Suramadu? Pernah masuk ke kampung? Pak takut Pak. Ayo kapan-kapan masuk sama saya. Ojo wedi. Ketika mereka bertamu itu mereka lebih senang. Dimuliakan sampean. Makanan tuh keluhan ini yang sudah Pak ini apa dimakan Pak ini. Pokoknya mbok pangan loh ya, ojo mbok ceh-ceh gitu ya. Harus ya karena untuk menyenangkan mereka dan sebagainya itu ya. Jadi di Madura itu ada istilah tanian lanjeng. Tanian lanjeng itu ada halaman panjang. Lah, rumah-rumah yang di sini, yang di atas itu rumah tunggal dan diperuntukkan bagi wanita. Nah, saya melihat syar'inya gitu ya. Jadi laki-lakinya di mana? Laki-lakinya itu di langgar ataupun di bale yang di depan ini. Terus kemudian di sebelah sini itu ada kandang ya, sama kemudian lumbung. Kemudian untuk binatangnya bisa di sini. Tapi untuk sumur, dapur dan sebagainya itu ada di posisi di sini. Nah, di sini langgar. Kalau Anda baca, kalau tadi kan kita baca hierarki ya. Kalau ini kita baca horizontal, masih ketemu enggak kita ketemu dengan daerah yang sakral? Jadi semakin kanan semakin penting dia. Masih ono jejake, ya itu mau Hindu DNA-nya Mojopahit itu masih kelihatan. Justru kita lihat di Madura gitu ya. Rumahnya satu rumah tinggal tadi itu ya, kamarnya di luar, kamar mandi di luar, dapur di luar dan sebagainya, seperti resort dan sebagainya kita dapat ya di Madura. Ini satu keluarga. Jadi gini, kalau nanti anak kawin ya, anak laki tidak berumah Pak. Yang di rumah itu adalah perempuan. Dan rumah itu tidak ada pintu belakang. Jangan sampai ada laki lain masuk gitu dari belakang. Jadi menjaga. Siapapun yang masuk ke situ harus terkontrol oleh saudara laki-lakinya di depan. Ya.
Itu kulturnya begitu ya. Nah, kalau mereka kawin dengan dipek mantu sama rumah sana, ya dia kawin dengan yang istrinya kan tinggal di rumah itu ya, dia ganti menjaga keluarga istrinya. Jadi kalau Madura, nyun sewu ya, di culture Madura istilahnya teretan dibi itu ya. Cuman kalau menggoda menggoda atau apa musuhi, wah itu dulure kuwabe ya, belodeke gitu ya. Itu ya kekerabatannya itu kuat karena mungkin dari sistem tinggalnya juga menunjukkan itu ya, sosionya itu juga menunjukkan itu. Jadi pernah dengar istilah carok ya? Itu kalau kita lihat tuh, setelah carok, kalau dia kalah, maka kemudian dia akan dimakamkan di Tanean ini. Nggak tahu di posisi di mana. Kalau di Probolinggo saya pernah tahu itu dekat dengan musolanya. Karena untuk tidak di desa, di desa di Lokno. Itu kemudian kalah itu. Tapi kalau di rumah itu justru membangun spirit. Ojo sampai iki istilahnya bukan balas ya, tapi ini harga diri ini dan sebagainya dan sebagainya. Ya itu bacaan dari kultur ya dan sebagainya. Tapi bukan itu tinggal dari Mojopahit. Tapi kalau dari tanggal Mojopahit tadi ya di ranah tatanannya ini. Nah ini rumahnya, ini ada tanean, ada halaman panjang. Saya bisa membayangkan di halaman panjang itu mereka punya karpet dari bambu. Ya kalau saya istilahnya karpet bambu. Jadi kalau Anda bayangkan, ketika nanti ada padang bulan, terak bulan, itu anak-anak itu bermain di situ. Ketika mereka akan menanam padi dan sebagainya, itu mereka nentuin di situ. Engko dinone, dino iki, terus mereka ada istilah rokatan ya. Jadi satu tempat itu kemudian diubengi gitu ya untuk apa? Ya mendoakan bersama. Kok nanduri iki lho ya, janjian iki lho ya. Tidak bermacam-macam ya. Nanti mungkin akan mendatangkan hama dan sebagainya dan sebagainya. Itu mereka ditanean aja. Terus jenis rumahnya macam-macam ya. Ada yang trompesan itu turun pisan. Terus kalau pegun itu yang dikat, ada yang dikat. Ya ini bentuk ini mungkin masih kita bisa periksa nanti ya dengan apa yang di Mojopahit dan sebagainya. Iya Pak Amin. Ini di Mbawean. Ada namanya durung. Durung itu gini, kalau saya mau masuk rumah itu ada satu seperti gazebo kecil, tapi ya tidak kecil, ukurannya kurang lebih sekitar 3x5. Ya, itu ini seperti ini. Kalau lihat bodinya, kakinya kecil, kepalanya gede. Wah, gak imbang Pak kalau salah sektor ya. Tapi nanti Anda akan bisa melihat candi-candi di Mojopahit kayak tadi ya. Ya, kalau India Anda lihat nanti mungkin bentuknya itu mengerucut. Tapi kalau yang di Jawa khususnya kalau kita melihat yang di Mojopahit itu tidak mengerucut ya, membesar dulu. Terus kemudian dia naik ke atas. Nah, membesar dulu kemudian naik ke atas itu istilah saya pernah dengar dari Ketua BPJT Trowulan Bu Umi, mungkin sekarang sudah almarhum ya. Pak, ono tektonikanya gitu ya. Ada ilmu sambungannya Pak, nyambung antar batu itu tadi. Yaitu di bagian posisi sehingga kemudian kalau Anda lihat di candi itu biasanya kan di ujung-ujungnya ada lancip-lancip gitu ya dan sebagainya. Bisa jadi mungkin itu adalah cara dia untuk menutupi tadi itu ya model batu kunci kalau mereka melihat. Nah, dan Anda pernah lihat film Indiana Jones ya? Di candi seperti itu untuk merabukan raja, perabuan abunya raja itu ditaruh di peripih. Peripih itu satu kotak itu, isinya, nah situ ada emas dan sebagainya untuk memuliakan itu ya. Terus itu disimpan di candi. Di mana disimpan? Wong candi gak ono storage gak ono kamar-kamar, kamarnya itu ada. Dia di bagian dari bentuk candi itu. Cuman kayak film Indiana Jones ya. Ini ono kotak di sorongin itu sudah itu dia juga punya tempat khusus dan itu bisa ditandai dari pola pattern dari dia masak. Jadi ono patternnya diwalik atau apa gitu ya. Itu kalau menurut mereka ya itu tempatnya peripih. Sehingga banyak candi itu dirusak. Tidak rusak karena alam Pak Nyun Sewu. Banyak dirusak karena cari itu. Wis ketemu pola nih, wah iki ono sing delok nih. Sing garis siji Joko ae, Jok. Nah, tapi banyak Anda kan bisa melihat ya. Tidak hanya itu ya, dari patung-patungnya juga dipotong dan sebagainya gitu ya. Bagian kepalanya itu dijual dan sebagainya. Iya. Ini durung. Anda lihat. Ini adalah lumbung. Durung itu lumbung. Tempat sebelum masuk rumah tapi dia untuk lumbung. Jadi sebetulnya
lumbung-lumbung itu gunanya untuk tadi ya menyimpan persediaan ketahanan pangan, Pak Amin. Kayak ketahanan pangan. Ini asli di tempatnya. Ini saya mencoba untuk mengambil ketika kita ambil dari sana, kemudian kita dirikan di Sidoarjo, tapi ya nggak bisa mendekati bentuk sudah ada rekayasa gitu. Ya. Ini lumbung. Nah, sekarang sudah berkembang mereka untuk membuat tikar pandan bawean. Itu menarik ya para perempuannya karena disebut Pulau Putri karena banyak laki-lakinya bekerja di Malaysia dan di Singapura. Jadi juragan-juragan bawean itu banyak. Sodagar mereka bilang sodagar bawean. Loh, kadang-kadang saya mikir, loh, ya apa bawean itu gini, gak cuman riyoyo Pak. 17 Agustusan untuk merayakan 17 Agustusan. Itu kadang-kadang mereka itu dari Malaysia, dari Singapura itu datang ke situ. Loh kan wayai ombak gede Pak ya. Agustus itu biasanya kan besar. Ya Pak, ya nyewa Pak helikopter. Kadang-kadang kan saya tertawa gitu. Mosok sih, loh ya apa sih sampean niku. Wong iki juragan ya. Jadi itu saya buktikan dengan gini. Perjalanan haji Indonesia ke Mekah pada tahun 1927 itu ya. Saya melihat ada satu buku tentang itu. Yang punya organisasi kayak misalkan sekarang itu biro perjalanannya itu Pak, itu orang Belanda. Dia ngatur mulai dari paspor ini. Tapi sing duwe kapal itu wong bawean. Loh ya apa sampean. Yang punya kapal itu orang bawean, Pak. Jadi ya dikenal ya mereka. Mereka kalau di Singapura namanya orang boyan. Duduk bawean. Mungkin angel ya ngomong bawean dalam bahasa itu kan. Tapi boyan, orang boyan. Nanti mungkin Anda bisa searching dan sebagainya. Masih ada keluarga besar. Dan kebetulan saya punya keluarga yang masih keturunan dari sini ya, yang di Singapura. Sehingga kapan itu suatu ketika kembali ke desa ini terus cari ya. Oke, ya Pak, amin. Ini bawean. Bawean ini ada rumah, kemudian dapurnya ada di sisi ini. Tapi saya nggak dapat Pak yang di sana. Jadi bawean itu pada tahun berapa itu orang-orang Palembang itu masuk ke sana. Terus kemudian ada kampung Kemas. Kemas itu kayak bangsawan Palembang ya Pak. Itu ada rumah-rumah, itu sudah gabung ya bentuk-bentuk rumahnya. Tapi mohon maaf saya belum bisa menampilkan di sini ya. Jadi rumah Palembang, tahu rumah Palembang ya? Rumah Palembang itu menariknya apa ya? Mungkin karena pertimbangannya juga anu ya. Bukan tertutup ya. Jadi seperti ada kisi-kisi gitu ya. Terus kemudian pintunya itu menarik ya. Kalau rumah Palembang itu pintunya tidak dibuka swing, tapi dibuka tidak swing tapi kemana? Ke atas. Ke atas di seluruh srek jadi pendopo rumahnya. Coba nanti lihat rumah Palembang. Ini kalau Anda senang arsitektur ya, wah menarik sekali. Oke, terus ini saya melihat rumah Kudus. Ini di Jawa Tengah. Sama, ya ada sumur di depan, ini dapur, kemudian ini rumah utama. Wah, ini sudah selesai Pak. Oh, belum. Oke, ini rumah Jawa. Rumah Jawa itu juga begitu ya. Saya nggak dapetin tadi itu ya. Atau mungkin Jawa pun kita juga bisa membaca hierarki tadi. Misalnya gini, rumah Jawa itu ada tiga bagian. Satu pendopo, ya pendopo. Pendopo itu ini ya. Terus kemudian ada peringgitan. Peringgitan itu istilah ringgit itu untuk melihat wayang ya Pak bangun ya. Melihat wayang. Jadi wayang itu menghadap kemana Pak? Wayang itu wayang itu kan bayang-bayang. Yang dibaca bayang-bayang itu pemilik rumahnya. Jadi pemilik rumahnya itu tinggal di sini. Peringgitan main di sini. Masyarakat lihat. Jadi masyarakat tuh lihat kelirnya warna-warni, tapi si empunya rumah itu melihat bayangannya. Itu peringgitan. Kemudian yang di paling belakang itu namanya dalem. Dalem itu kalau dalam Jawa apa? Dalem. Bukan dalem, tapi apa dalem? Nggih, dalem mangke ai. Jadi rumah di belakang tidak banyak bukaan. Kalau saya cerita tadi, bukaan pintu itu kecil seperti halnya kita yang punya apa namanya Pak ubun-ubun ini. Karena rumah itu bagi dia adalah saya untuk kontemplate. Sama dengan nanti di rumah dalam itu mesti ada bagian tengah sentong tengah. Sentong tengah itu representasi dari dia meyakini di situ Dewi Sri. Terus kemudian kalau di Jogja mesti ono loro blonyo ya, kayak manten tuh kanan kiri jaga di situ. Itu sebenarnya jaga di tengah itu ya tadi ya lumbungnya dia. Jadi sebenarnya dulu lumbungnya di luar, tapi kemudian
itu dibuat di dalam. Ya. Itu ai. Terus Anda lihat gebyok, pernah lihat gebyok ya? Gebyok itu papan. Kemudian ada gebyok yang ada ukirnya. Itu untuk apa? Ternyata ukir itu saya pernah lihat Pak, yang di daerah Lamongan dia bikin lapo sampean kok ngukir man lho, sampean gak ero ta maksudnya. Ya nek aku nonton api ae Pak. Gini gimana? Tapi ternyata bahwa ukiran itu kan ada lambang-lambang. Itu untuk menunjukkan ai tadi Pak. Siapa saya? Dielingno terus. Masuk rumah itu diingatkan dengan lambang itu, sopo aku. Ketika nanti dia keluar, sopo awakmu. Biar dia ya ini biar biar orang paham gitu ya terhadap dirinya. Jadi kontemplate ya di situ. Itu. Nah, saya bisa membahasakan mungkin ya tadi itu hierarki sampai kepada yang satu yang paling paling sakral gitu ya. Jadi senong tengah itu nggak ada yang tidur di situ, dibiarin. Waktu di Jogja saya melihat senong tengahnya itu dipakai tempat tidur raja. Tapi Mbok iki bener mau enggak, artinya apakah dulu memang raja tidur di situ saya nggak tahu. Tapi itu yang saya pernah melihat di Jogja. Ya, iya Pak Amin. Ini Jawa. Nah, Jawa itu disebut joglo. Joglo itu istilahnya gini. Kalau bangunan ini satu titik itu namanya tajuk. Kalau di Mojopahit tadi nggak ada joglo, belum mungkin ya. Saya membacanya bahwa era joglo itu mungkin era Mataram, Pak. Jadi tajuk, semuanya tajuk berpusat di satu. Masjid kita ITS itu tajuk. Juknya satu. Nek juk eloro dijenengno joglo. Itu ada yang bacanya seperti itu. Ya, baca. Jadi tidak titik tapi garis dia. Nah, macam-macam ya. Nanti kita bahas ini menjadi daerah utama atau mungkin kalau kita lihat ruang sakralnya begitu ya. Kalau senang tengahnya nanti mungkin justru di belakangnya. Iya Pak Amin. Ini di daerah Tengger. Kemudian ini Probolinggo. Sudah tidak limasan ya. Tapi kalau saya melihat mungkin hampir-hampir sama dengan yang di bawah yang tadi itu ya. Tapi pertama material kayu masih tetap ya mereka itu pertahankan. Ya, iya Pak Min, terus Pak Min. Ini di Banyuwangi, Osing. Saya bilang suku Osing itu katanya ada yang dari Jawa. Jawa itu saya juga nggak percaya. Loh, wong Osing itu aslinya Sidoarjo, Pak. Mosok sih Sidoarjo, Pak. Ada gitu, Pak. Tapi saya nggak percaya. Ini perlu saya buktikan tadi ya. Perlu kita mencari silsilah itu. Ini saja urutannya tekon dan sebagainya. Dan Osing itu menariknya gini. Rumah yang tadi pendopo, kemudian rumah dalam pinggiran dalam itu dijadikan satu. Jadi rumah ini sepertiga adalah rumah untuk tinggal, yang 2/3 adalah ruang terbuka untuk menerima tamu, kegiatan, arpenari itu ada di sini. Banyuwangi, ya beda ya. Osing sama Banyuwangi, Jawa itu beda. Saya nggak tahu apa mungkin bawaannya dari Minyak Jinggo saya. Tapi menarik ya. Kalau mungkin saya belum menelusuri lebih jauh ya. Tapi kalau kita tadi ya, ini masih keluarga besarnya Mojopahit. Mungkin kalau kita coba cari telusurnya mungkin bisa ketemu ya. Mulai dari tatanan, material dan sebagainya. Iya Pak Amin. Ini Bali ya. Dari saya tambahkan ya Nawasange ditambah di Takarana kemudian jadi 9. Kemudian tiap-tiap titik itu juga mungkin ada. Nah kalau di Bali menarik ini ya. Oke. Ini di Lombok. Kemudian ini lumbung di Lombok, hampir sama dengan bawean tadi ya. Kakinya kecil, atasnya gede. Kadang-kadang mungkin kalau sekarang dia pakai kamar, Pak, dijadikan kamar. Karena lumbungnya sudah pindah ke Alfamart sama Indomaret. Mereka dulu harus menyimpan, Pak, untuk 6 bulan. Musim katakanlah setahun 2 kali ya, 6 bulan itu tak simpen nah, pari dan sebagainya. Dan ngambilnya dari bawah. Dan ini yang menjadi menarik ya. Di sini tuh ada benda namanya jelapang, itu bulat, gantung. Gunanya apa kira-kira? Apa Mas? Wah, tektonika keindahan tok itu. Sebetulnya untuk mengatasi neotikus. Tikus itu mikir ya, kalau dia naik di kolom, terus badannya ke bawah ini mikir tikus itu, mesti tiba deh. Karena gocean, kayak sok gocean ini gak iso deh. Sehingga kemudian lumbung itu pintunya di bawah.
Nek atas kan iso munggah nang ngone atap sih terus di bawah ya balik mana tikus ya rodok ya rodok soro gitu ya. Kecuali dia lewat lubang ya dikerikiti dan sebagainya ya. Jadi tikus wah dia kali ya gue ambil wong bawean. Ya. Tapi mungkin nanti kita lihat bawean Bali itu masih seperti itu. Sehingga kalau Anda lihat ya Bali pun juga demikian ya. Rumahnya juga satu ya seperti di Mojopahit tadi. Jadi yes benar juga gitu ya kalau kemudian banyak ketika lari di Bali itu masih dipertahankan di Bawean itu mungkin yang tadi yang saya cerita dari Gresik naik ke atas sampai sekarang itu Bawean itu masih Gresik ya Pak ya tidak masuk Madura dan mereka tidak mau disebut orang Madura ya dan di Madura itu Madura Bawean Bali itu kan masih ada nafasnya ya kalau kita lihat DNA-nya yang tadi itu ya yang mau coba itu ya Pak Amin. Nah ini kalau di Lombok ya ini di Sumba Omalinggi ya Bima, maaf Bima. Itu juga begitu Pak. Ini seperti gazebo gitu. Tapi ini masukannya Pari lewat seperti halnya kalau kita dulu ada apa Maghrib itu SCTV itu punya acara rumah Padang itu juga begitu ya, dimasukkan dari atas. Anda lihat atapnya, karena itu genteng. Tidak ada yang dari tanah liat. Mulai dari Madura, mulai ini ya, Bawean saya juga bingung. Bawean tuh masuk gak iso gawe ijuk, gak ono gawe seng. Gak gelem ambek tidak mau dengan tanah. Karena buat mereka itu seperti tanah itu seperti saya dikubur. Atau mungkin bisa juga tadi Pak, nek ono apa-apa gempa nanti njatuin luwih soro timbang kalau kejatuhan ijuk Pak ya. Ijuk tenang aja. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di ijuk dan sebagainya itu gunanya juga begitu. Kadang-kadang dia eh, dapurnya itu di dalam. Ya, karena apa? Karena nanti pengasapan itu juga untuk menguatkan mengawetkan ya kayak kalau kita makan bandeng asap itu kan diawet ya sama lah mungkin seperti itu ya oke nggih Pak nggih nyun sewu Pak ini di Bima nggih ini juga masih di Bima nggih Pak ini Sumba apa bedanya ambek Joglo ketoke ono dulure bae Pak ponakane bae ya cuman kemudian dia di stretch ya kayak dituarik gitu ya. Iki BM orang-orang Jawa di sana. Mungkin saya nggak tahu, mungkin origin arsitektur yang dari sana originalnya mungkin tidak seperti ini. Ketika ketemu Jawa, jadi gini perjalanan Gajah Mada itu kalau saya melihat itu tidak menaklukkan, tapi dia menggandeng. Ya, misalnya gini, kalau dari Majapahit aku bisa nggak apa, dagang apa. Terus nanti yang dari kamu saya bisa bawa saya pakai apa. Ya, ya meskipun ada bergolak biasa lah, ada kerajaan-kerajaan kecil ya. Tapi dia mungkin sifatnya seperti itu. Ya, tidak menaklukkan. Tapi rasanya saya menduga gitu ya. Jadi budayanya juga mungkin bisa diterima gitu ya, bisa diterima kebiasaan dan sebagainya. Atau biasanya kalau dia ke daerah, ya sak kapal itu mesti anak sing mudun lah, yang kemudian dia menetap di situ. Sama dengan masuknya Nyon Sewu, para etnis Cina di Pulau Jawa atau di Indonesia. Ya, perjalanan Chenghu. Chenghu itu masuk ke sini itu ya bawa orang Muslim, bawa orang kepercayaan apa Tionghoa dan sebagainya itu. Misalkan di Gresik itu kemudian mereka bermukim di situ. Itu abad pertengahan ya, abad 13-14, abad 14 ya. Chenghu itu 1350-an, 1390, sorry. 1390. Itu juga Lasem, pernah ke Lasem? Kok gede-gede semua Pak? Pak diajak jalan-jalan Pak. Saya kok gemes tuh gini. Sampean mahasiswa geofisika, kepengin terus nang jero. Sing nang jobe ya kudu ngerti. Pak, mungkin dengan BCTS Pak, monggo Pak. Saya mau Pak memandu ke Lasem itu adalah Little of Tiongkoknya Indonesia. Iya Pak. Iya Pak, jalan-jalan Pak. Jadi kalau di sana itu kita masih dapat rumah-rumah Cina. Bahkan kita nginep di hotel bekas rumah Cina. Jadi mesti ada kayak film Shaolin, tahu ya? Itu ada courtyardnya di tengah. Biasanya tukaran kan di kono. Saya bayangkan gitu Pak. Kalau ke sana itu, wah ini untuk tukaran pedangin nang kono melayang-layang gitu. Ya, terus kemudian di depan itu ada untuk apa menerima tamu dan rumahnya memang di belakang Pak. Rumah tinggalnya itu di belakang. Courtyard. Ya. Ya.
Iya. Ya, kalau di Lasem batik kita bisa masuk ke tempatnya membuat batik. Gak cuman niris apa-apa itu ya, tapi kita bisa nyelup dengan warna itu ya opo, di PP ku ya opo, dan itu kita bisa lihat. Itu menariknya. Masih gak tuku, tapi kan harus menikmati. Terus bertamu itu mereka juga bahagia. Ya memang mahal-mahal Pak, kalau saya melihat berbatik. Karena batik tulis ya, kebanyakan batik. Oke, ini Bima. Sumba ya Pak ya. Oke, Sumba. Cuman saya belum tahu ya tatanannya ya, tatanan tadi itu apakah hierarki seperti tadi itu ada tanean, apakah seperti Bali Nawasanga dan sebagainya yang kemudian integrasi dengan kulturnya itu kuat ya. Kalau di sini enggak, mungkin juga menunjukkan ya ini misalnya awake ono mau coba itu, tapi mungkin tatanannya mungkin layout tatanan itu mungkin mungkin tidak ya, atau mungkin sesuai dengan alam sana ya. Cuman materialnya juga ya tidak genteng itu ya. Ya, ya, tingginya ini 12 meter ya, teman-teman sekalian. Yang di tengah itu ya. Ada filmnya nanti Anda kalau lihat YouTube ya, kemudian kapan itu kalau di Indonesia itu ada Oma Library itu dengan tokohnya Yori Antar itu kemudian dia mencoba untuk mensupport ya orang-orang itu untuk membangun kembali arsitekturnya. Iya Pak, ini Werbo. Rumah ini setara dengan 5 lantai. Jadi ada storage ya, apa story ya Pak ya, ada lantai 1 itu untuk umum, kemudian saya nggak tahu untuk dapur, terus kamar, terus terakhir itu adalah untuk meletakkan pusaka, daerah yang keramat. Jadi kalau Mojopahit tadi itu kita bicara menaik itu ya, terus kemudian Madura kita lihat horizontal, ini mungkin vertikal. Ya itu kalau bacaan ya, ini boleh ditafsir begitu. Ini tetap juga ini ada satu. Meskipun saya tidak bisa mengklaim bahwa ini pengaruh Majapahit, enggak, tapi mungkin unsur itu juga mungkin bisa kita baca. Ini di gunung, di atas gunung. Wah, tadi saya bayangin ini kalau kabut turun, wah asik ini. Ayo Pak Rono Pak, saya belum mulai sini. Saya punya cita-cita ke sini. Iya Pak, saya Pak. Ini dalamnya tadi saya bilang satu, untuk binatang dan sebagainya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu ada upacara bangunnya dan sebagainya, caranya ya opo, wong-wong bareng ya opo, mengikat itu ya opo, wah itu luar biasa. Jadi kalau kita bicara Nusantara tadi itu, mungkin estetika salah satunya adalah dia mampu mengumpulkan uang, merakatkan uang. Makanya kalau di Jawa itu ada istilah soyo ya Pak. Soyo, saya punya tukang, Pak kulo soyo, loh lapo, tak pikir payah, saya itu enggak, saya harus membantu tetangga saya membangun rumah. Saya nggak dibayar, tapi saya punya keahlian, aku tukang batu ya aku bantu. Ketika saya tukang kayu, aku bantu tukang kayu dan saya. Soyo. Mereka menyempatkan ya Pak ya, gotong royong. Itu estetik ya. Kalau saya melihat estetiknya itu bukan bukan waduh tinggi-tinggi enggak. Tapi justru dengan tinggi itu kan ono coro gitu ya. Untuk ya apa sih mendirikan ini yang tinggi seperti itu. Sehingga pada waktu tahun 2017 itu UCLC itu semacam Badan Dunia Asia Pasifik itu datang ke Surabaya Pak, nantang. Aku gawe no ruang publik nang Surabaya. Disuruh milih Pak kita Pak. Dia punya usul nang Kenjeran, nang iki ruang publik ini. Enggak. Nang kampung ae. Pernah ke Tandan, Tunjungan. Masuk ke kampung loh. Pirang perkara iki dilebokno kampung. Wong arepe tak kei dhuwit, tak kei nang di kampung. Ya, kita ingin membuktikan Nusantaranya itu. Pertama, wis di situ ada makam. Selalu ya, Surabaya itu tandanya ada makam, Pak. Makam itu bisa jadi nanti kaitannya dengan mereka yang berdakwah ya. Di zamannya Sunan Ampel, murid-muridnya itu taruh sana, taruh sini, selatan, barat, timur, utara, dan sebagainya. Itu kalau Anda lihat kekuatannya Surabaya itu di situ. Bukan makamnya, tapi bermukimnya orang-orang di tempat-tempat itu. Ya, itu yang kuat. Nah, Tunjungan itu ada makam. Nah, kemudian kita lihat di makam itu ada tempat yang biasanya dipakai untuk anak-anak kecil main. Loh, enggak enak kini ae. Kayak anak cilik iki kayak. Loh, sono pendopo, ada Pak pendopo dari beton. Wah, rapat sampai masyarakat itu.
ya apa nek diganti pendopo. Lah lah apa sampean ganti pendopo perang perkara engko gegeran iki. Asetnya Pemda itu masa bisa diganti pendopo tapi teko kayu. Loh, kok teko kayu? Lah wingi kita teko beton wis dirubah dari kayu. Wis ta, presentasi Pak kita. Presentasi RT kumpulin banyak gitu dijelasin Pak. Engko nek teko kayu, engko bareng-bareng kayu iki digotong, bareng-bareng kayu iki diunggano, bareng-bareng kayu itu disusun, engko dadi pendopo. Setuju, setuju Pak. Ono sing nggak setuju ngengkel loh. Dijelaskan ini aset Pemda nggak bisa dibawa. Akhirnya setuju Pak, tangis-tangisan Pak. Wis tangisan wis ngene bancaan sesuk. Bancaan untuk memulai Pak. Memulai itu kita datengin dulu. Didatengin dengan truk rumah rumah Jawa, rumah-rumah kita yang dari kayu itu knockdown semua. Knockdown, tidak ada kalau paku nih, tidak permanen. Jadi ya lubang ditusukkan, terus kemudian dikunci dengan dan sebagainya umpak itu jadi dari satu truk kalau nggak dua truk Pak. Nah masuk Tunjungan itu kan sulit Pak. Tunjungan itu kan masuk kota, gang. Ya apa masuk isok ngelebok rumah digotong. Kayak tadi saya cerita bahwa rumah itu bisa digotong Pak. Eh, akhirnya wareng Pak. Malam setelah mereka ono sing dodol iki kerja ngumpul masukkan itu ke dalam kampung. Gotong royong rumah misalnya ada filmnya. Atau kalau mungkin Story of Ketandan, ya. Story of Ketandan. Atau story apa gitu ya. Little Story di YouTube. Itu kemudian maka masuk. Ketika itu terus kemudian kita panggil tukang itu untuk memandu. Baloke nang kono, iki nang kono, kolome nang kono. Sudah terus besok paginya setelah bancaan mendirikan bareng-bareng rumah itu. Nah untuk mendirikan bareng-bareng itu kita nyuwun sewu meminta Bu Risma datang. Bu Risma, iki wong-wongmu iki bangun omahe dhewe lho, gak ada dana teko sampean. Artinya tidak dari bantuan itu. Ya wis datang, semangat. Dadi ngunggahno ya sewenenge apa sampai didelok bapake, ibuke kan gitu ya. Anak itu sewenang sampai jadi, Pak. Jadi satu hari itu sudah bisa berdiri, Pak. Tinggal kemudian melengkapi yang lain-lainnya dan sebagainya. Nah, terus kemudian berikutnya, Pak, oh ini tidak ada di film ini ya. Di berikutnya kemudian dimanfaatkanlah tempat itu untuk anak-anak bermain, latihan nari dan sebagainya. Sampai terakhir saya dengar, Pak, gak cuman gak istighosa, Pak, karena di belakangnya ada makam, Pak. Iku saiki arek-arek bonek iku nek rapat arepe main nang Bandung, ya apa persiapane iku latihane nang kono. Mosok sih aku ini. Ya. Jadi artinya terus kemudian saya berpikir Nusantara kita itu tidak hanya bentuk itu ya, indah bentuk ya, tapi kemudian dia mampu menginspirasi untuk kohesi sosial itu terbentuk, mulai dari proses, kemudian dia berada di situ dan sebagainya, itu yang menarik. Jadi sebetulnya kita ini bersyukur ya, ilmu kita itu masih berdekatan dengan yang human Pak. Oh, ya, saya bersyukur di arsitek masih diajari gitu. Teman-teman PWK rasanya juga demikian. Geofisika juga rasanya demikian. Nggak bisa cuman hanya melihat benda ya. Tapi rasanya tadi itu ya, healingnya kurang Pak ya. Jalan-jalannya diteruskan Pak. Saya setuju Pak. Saya dukung Pak. Kalau ada jalannya. Ah, ini di Lombok. Ini juga begitu. Tempat ini pernah dikunjungi ya Majapahit. Jadi kerjaan Masin masuk ke Lombok dan membawa serta budayanya Hindu-Buddha Majapahit pun kemudian dikenal dengan suku Sasak di akhir abad 16-17. Perkembangan agama Islam menyentuh Pulau Lombok salah satunya karena peran Sunan Giri. Jadi Giri itu adalah di tahun pertengahan 14-15. Budaya Giri ya itu sebetulnya meneruskan perpindahan Pak dari Hindu-Buddha ke Islam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sedang merekonstruksi Pak Kota Giri. Mungkin Pak Amin bisa kita libatkan juga, teman-teman juga mungkin bisa kita libatkan. Kita Giri karena mungkin ada skrip itu ada tinggalan-tinggalan kitab ya banyak yang diambil ke Belanda. Balik Pak, iya. Karena setiap ulama Indonesia itu zaman dulu itu juga menghasilkan karya tulis dalam bahasa Jawa Kawi Pak. Cuman dalam huruf pegon. Pegon itu Arab. Tapi kalau di bahasa Jawa, ing sakmono ing siro ini dan itu masih sekarang saya masih dapetin orang itu mau coba melakukan, tapi gaya Gresik. Ya, itu Mas Kumambang, Megatruh dan sebagainya itu gaya-gaya itu masih dapat. Tapi cuma satu dua orang. Saya juga waduh kok mari ngono nah, kemarin muncul anak mudanya juga. Artinya gini, itu ada skrip, ada sign itu ya tadi itu ya. Tinggalan masjid, tinggalan ini, tinggalan keratonnya dan itu masih ada semua. Itu butuh sebetulnya teman-teman karena kemarin Pak waktu kita mengkonservasi masjid
eh, tinggalan dari Sunan Prapen tahun 1554. 1544, sorry. Tinggal cuma empat batang doang. 4 batang kolom, Pak. Konso guru. Terus ndukurnya opo? Ya apa caranya ya? Akhirnya kita belajar Cirebon, Pak. Cirebon itu masjid-masjidnya itu tahun 1400-an, 50. Masih ada. Kemudian kita lihat, kita lihat, oh ada juga teman-teman arsitek yang di Bandung menulis tentang itu, kita ambil sebagai referensi, terus kemudian kita rekonstruksi kembali. Nah, ketika rekonstruksi kembali, ya namanya masyarakat, Pak. Entek piro, Pak? Dihitung-hitung entek 400. Ya sing nyumbangi lho 800, Pak. Bingung. Iya apa iki entek 400 oleh duit 800. Akhirnya mengkonservasi juga masjid yang di sebelahnya, Pak. Lantainya khususnya. Ada masjid bikinan Belanda tahun 1857. Ketika dibuka di bawah itu, nah ini karena nggak punya ilmunya, Pak ya. Ketika dibuka itu tinggalan giri juga banyak, Pak. Ya, jadi misalkan gerbang dulu mungkin gapuranya kayak candi apa ya, itu mungkin dulu sanggar atau apa, itu ada, Pak, dari batu, ukiran. Ya Allah. Ya, mungkin dulu ketika itu dibuat tidak dibuang, tapi kemudian ditanam di situ. Jadi kita hanya buka beberapa kayak ekskavasi, Pak, satu kotak gitu ya. Tapi kalau kotak-kotak lain tuh kalau dibuka itu menarik sebetulnya. Tapi itu tidak. Nah, ini yang kita punya keterbatasan, Pak. Hanya bisa melihat di luar. Tapi mungkin teman-teman geofisika lebih dari itu, Pak. Ini yang kita coba. Saya kemarin membawa 150 mahasiswa, tak ajak healing. Giri, saya kasih soal, Pak. Judulnya Reimajinasi Arsitektur Giri Kota Peradaban Islam. Wah, boleh sejarah, macam-macam. Terus, siapa kamu ada 5 titik, saya izin ke Pemkab untuk didesain anak-anak. Pemkab seneng, Pak. Loh, ini kok muncul berapa desain? Muncul 150 desain. Nah, kerjasama seperti itu yang ya. Cuman kan kita belum total, Pak. Kita hanya bicara arsitektur. Belum tadi yang tadi ya, yang di bawah kita juga nggak tahu semua. Apalagi kemudian nanti dengan pemetaan, Pak. Teman-teman geomatika, PWK. Itu yang kita mau gandeng. Saya juga izin Bu Dekan, ya Bu. Iki koyo gak iso aku gak iso arsitektur saja karena ilmunya gak cukup. Iki mesti dengan teman-teman lain. Saya pikir ya mana ya bareng-bareng merekonstruksi kota Giri gitu ya. Itu bacaannya ada, Pak. Skripnya itu ada. Di kitab-kitab ini ada. Cuman kan kita merekonstruksi kan juga harus ada ilmunya, Pak ya. Tidak hanya membayangkan tapi bagaimana merekonstruksi kota ini. Giri. Dan Giri itu sampai ke sana, teman-teman. Ya kayaknya Pak telatahnya Mas Gajah Mada itu diikuti, Pak. Jadi perkembangan Islam di NTT, NTB, Ternate, Tidore dan sebagainya, raja-raja santrinya itu banyak di sana. Jadi waktu itu Sunan Prapen yang Giri yang keempat itu yang lebih banyak mengembangkan di sana. Jadi sampai hari ini Anda kalau mau datang ke Giri malam Selawe 25 Ramadan itu sampai harus berangkat pagi. Jadi mulai itu kalau enggak itu jalan. Iya. Itu bukan mengkultuskan Giri loh ya. Tapi orang mungkin memaknai tempat itu ya sebagai bagian dari mbah-mbah imbian dan sebagainya itu belajarnya di situ. Sampai saya kalau ke Giri di Sakban, Pak, biasanya 15 Sakban itu juga para petani-petani dari Lamongan dan sebagainya rela tuh tidur di situ, Pak. Gelasa di itu sambil ya mungkin ndonga terus karo turu pisan terus paginya itu banjaan nasi kuningnya itu royokan, Pak. Itu dipakai untuk ke sawah itu nabur cekno hasil buminya itu ya duduk syirik ya tapi apa, Pak. Ya perlu edukasi ya perlu edukasi juga untuk tidak salah gitu ya, sehingga kalau ke makam biasanya kita juga ya apa ya makam itu dikai perpustakaan, dikai tempat untuk studi, terus meninggono ada museumnya, kita melihat bahwa bangunan ini ceritanya. Jadi sebenarnya tadi, Pak, membangun spiritnya, Pak, yang penting itu. Kalau ya Kanjeng Sunan Giri ya biyen ya makamnya di situ dan beliau memang seorang aulia ya ambil pengenan dimulyakno. Ya kita ini loh mencontoh apa teladannya apa gitu ya. Nggih, nyun sewu. Nggih, Pak Amin. Ini juga salah satu masjid di Maluku. Saya nggak tahu ya bentuk tajuk-tajuk tadi itu mengingatkan kita akan relief yang di Mojopahit tadi itu ya. Cuman kalau dulu itu mungkin jadi
sanggar atau mungkin itu dari apa kayak pendopo ataukah mungkin itu menjadi semacam gazebo atau dan sebagainya gitu. Tapi tentu kita melihat itu, lihat materialnya juga kayu, atapnya tidak genteng dan sebagainya itu, ya itu menunjukkan tadi. Ya, oke, Pak. Kayaknya terakhir kan ini. Ini juga begitu. Loh, sopo sing ngajarin numuk telu itu ya? Tidak hanya ada di Demak itu loh maksud saya. Ya, di zaman wali itu juga kemudian dikembangkan. Ini tahun 1411, 19. Ini masih ada ini di Sumatera Barat, di Solo. Loh kok mepodo ya? Wah, itu. Saya karena Islam sendiri Samudra Pasai, Giri dan sebagainya itu juga ke Samudra Pasai, belajarnya di sana, terus kemudian turun nanti ya, turun apa ke Sumatera itu, terus kemudian ya ada pengaruhnya mau coba ini. Saya kira ngapunten terlalu banyak bicara mungkin. Tapi ya demikian teman-teman sekalian, ini di Pahang saya melihat juga yang ada di sana mungkin juga masih kita bisa telusuri kembali ya. Jadi saya baru juga melihat ceritanya tentang Gajah Mada itu di 2 buku, Pak. Saya tidak membacanya tapi saya mendengarkan kajian filsafatnya Gajah Mada oleh Mas Muhammad Faiz dari Jogja itu. Sopo sih Gajah Mada ini dan sebagainya. Kemudian sumbernya adalah Negara Kertagama sama Pararaton. Nah, ternyata kalau saya baca Pak, kejayaan Majapahit, ya profil Gajah Mada itu ya nih. Kalau kita mau tahu nih, dia berbuat tanpa pamrih itu dan sebagainya dan sebagainya. Nek kepengin jaya yang ini, kemudian terhadap hubungan dengan orang itu juga dilakukan perbaikan dan sebagainya, sehingga budayanya sampai sekarang itu ya kita bisa melihat. Meskipun banyak kontroversi, ini yang menyebabkan runtuhnya Majapahit dan sebagainya, tapi itu kenyataan. Jadi moga teman-teman ya khususnya di ilmu geofisika ini Pak yang sangat kami butuhkan juga Pak di arsitektur karena kita tidak tahu apa yang ada di bawah dan layering masa lalu kita nyun sewu ya kita membacanya yang ada di depan Pak. Tapi kalau itu menjadi bagian penyempurna ini kita akan utuh gitu ya untuk membaca situsnya itu. Jadi saya kira demikian Pak. Oke. Ya, matur suwun. Demikian sekali mungkin ini dari teman-teman mahasiswa ya bukan. Ojo angel-angel. Oh iya ya Pak. Pak jangan tidak bertanya. Kalau saya nggak tahu nanti saya siap. Iya iya. Iya. Jadi kaitannya kan menggabungkan atau bagaimana kita bikin satu kerjasama ya Pak. Iya iya iya. Mungkin kalau Pak Amin sudah tahu ya. Iya. Saya apa memang saya basicnya itu adalah pemetaan. Oh. Tapi ini saya tekuni sampai saya Toponimi. bukan jadi artinya dulu kan waktu siap jadi mahasiswa. Iya iya iya. Iya 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 iya. Sekarang masih tetap kita gunakan. Iya. Tapi saya yang saya tekuni itu adalah dengan menggunakan satelit. Ya penginderaan jauh itu ya Pak. Setelah itu makin kesini ya kita kembangan teknologi kan makin ya Pak. Iya iya makin maju. Nah, terakhir itu saya bergabung dengan Pak Amin itu terkait toponimi. Toponimi itu adalah nama tempat ya Pak. Di Bengkak. Nah ini sebenarnya salah satu yang bisa dipakai sebagai siap menteri ya Pak ya untuk melihat jejaknya ya Pak. Oke. Iya iya iya. Misalnya Sukolilo itu dari mana sejarahnya? Iya siap. Tapi yang menarik tadi dari disampaikan oleh Pak Andi ini kan dari arsitek ya Pak. Iya iya. Saya melihatnya agak jauh Pak. Iya iya. Karena tadi kan Bapak mengatakan adanya batu berbudak. Iya iya. Pada batu berbudak itu kalau saya lihat itu sebenarnya bukan masa Majapahit lagi Pak. Sebelum jauh Pak. Iya iya. Dia itu memang pakai batu berbudak. Iya. Contohnya itu sekarang nggak mungkin Pak Amin yang tahu ya Pak. Padang itu Pak ya, Gunung Padang. Jadi di sana itu memang semua strukturnya adalah berbudak dan bentuknya semua adalah segitiga atau iya piramid ya Pak ya. Mesir juga piramid, Maya piramid iya Pak. Iya iya iya. Itu memang struktur yang paling kuat. Aman, kuat. Iya, iya. Logis ya Pak ya, paling logis ya. Itu ya Pak ya dari itu kita seperti itu.
Yang kedua, itu kan sebetulnya katakan Pak Andi tadi, bahwa itu tidak lepas dari lingkungan, masalah awan, kabut. Iya, iya. Iya, iya. Kan saya lihat, ya bukan inspirasi, kan saya lihatnya itu dari gunung kan Pak. Iya, iya, iya. Gunung itu kan Meru, ada iya yang segitiga itu. inspirasi dari kita, peradaban kita selalu yang itu yang Iya, iya, iya. jadi kebetulan Pak Andi kan sekarang bicaranya itu adalah terkait dengan Majapahit dan turunannya ya. Iya, iya, silsilahnya Pak ya. Iya, Yang iya. saya bayangkan itu tadi mulai dari Sumba dan sebagainya itu bentuknya memang seperti itu. Iya, iya. Cuma ini apakah ini hanya di sepanjang Sumatera, Jawa, NTB, NTB itu saja. Kalau Iya. saya lihat untuk Kalimantan itu bentuknya ya mungkin mirip, tapi dia itu Memanjang ya. Pak. Jadi rumahnya itu semuanya pakai paku. Oh iya, iya, iya. Untuk Iya, di Jawa dan sebagainya, saya kira relatif tidak ada. iya, di iya. Jawa, Bali. Di bawah ya Pak ya. Iya. Kalau Kalimantan karena katanya untuk menghindari Kalimantan. Iya, iya. Saya nggak tahu. Itu Pak, mungkin ini sekedar komen. Iya, Jadi iya. mungkin kalau kita bicara Ektum Nusantara, Iya. ya Jawa aja mungkin perlu Dilihat siapa? Kebetulan saya itu kan satu angkatan dengan Pak Iman Plate ya Pak. Oh, Jadi alhamdulillah. saya tanya, kenapa bentuknya kayak gitu? Kok nggak ngambil salah satu Indonesia. ya Pak Gagal, orang aja. Iya, gimana Pak jawabannya? Katakan tuh, itu saya kan nggak Nusantara. Itu kan daerah Minang, daerah apa namanya? Oh, oke. Toraja, daerah Bali. Iya. Ya kalau saya kan orang Bali, saya pilihnya ya bikin aja Bali. Kalau mau gitu Pak ya. Iya, iya. Ini itu adalah dari arca ini Pak, arca Wisnu. Iya, Garuda tadi Pak. Tapi Wisnunya nggak ada, cuma di ini kan Garudanya. Iya. Ya, Menunduk. menunduk itu. Nah ini menarik. Jadi sebetulnya karena ini saya nggak tahu ini Iya, iya. politik atau seperti. Iya, siapa? Dia kan nggak pakai pilar-pilar model Romawi Pak. Iya, iya. Hanya yang di depan itu ya bangunan. Yang lainnya sebagai Kolonial. ya. Iya, iya, iya. Nah, ini menariknya tadi mengenai bahan, dia itu sekitar 5 tahun lagi Menjadi bahannya hijau. sudah berubah Pak, Iya, iya. materialnya. Itu menarik itu Pak. Iya, iya. Ya, ini sudah komentar Iya. Pak Andi ya, jadi akan sangat menarik lagi. Nanti memang kalau kita ya memang kolaborasi. Iya, iya, iya. Setuju Pak. Pak Amin kemarin itu juga sudah apa Pak program Nusantara apa itu yang kemarin. Wah, menarik Pak Amin. Merdeka, yang kegiatan mahasiswa merdeka itu kan Oh. seluruh Indonesia Pak ya. Oh itu Pak. Iya, iya. 1 bulan ya. Iya. 1 bulan semester. 1 semester ya. Wah itu Pak bawa ke Trawulan Pak atau ke Gerja? Oh sudah Pak. Iya, sudah. Alhamdulillah. Cuma yang saya lihat itu memang ini mungkin agak sedikit Iya. Pak ya. Pak Amin itu membuat pusat peradaban Majapahit. Tapi kesan saya, mohon maaf ya Pak Amin ya, ini hidup mau otomatis hidup mau Pak Amin boleh boleh Siap setuju Pak. Maunya rencananya dulu ini kan jadi UI Pak ya, jadi pusat. Oh pusat. Ya. Iya. Ini kan juga agak mudah Pak, karena ya macam-macam. Mungkin Pak Amin bisa menceritakan. Tapi sebenarnya actionnya yang kita harapkan itu paling tidak sefakultas Pak. Siap. Jadi teman-teman dari geofisika, ketemu geometrika, pemetaan, ketemu arsitektur. Iya Pak. Itu menarik Pak. Jadi kemarin Pak Amin dengan teman-teman dari kita juga kebetulan sekarang kita sudah punya lidar ya Pak ya. Kita bisa wah itu Pak. Kan yang hanya di permukaan. Iya benar. Yang di dalam. Setuju Pak. Iya. Iya Pak, ini kalau jurusannya bisa kawin dalam artian pengetahuan itu nanti muncul yang tadi Pak 500 kemudian dia akan muncul itu saya kok yakin gitu. Ada yang didiskusikan. Monggo atau mungkin justru Anda mungkin punya bacaan yang
yang berbeda nggak apa-apa. Nanti itu gini, dialog itu kan terjadi karena ada perbedaan itu ya Pak ya. Iya, monggo. Bukan berarti saya nanti menyalahkan. Saya sendiri juga belum tahu apa yang saya lakukan itu benar apa salah ya, nggak ngerti ya. Semester 7 ya Pak ya, teman-teman ya. Wah, luar biasa. Kita telusuri beberapa ini mungkin kami menjadi pekerjaan sama. Oh, no. Ada yang tanya dari Zoom? Itu pengobatannya. Oh, enggak. Bahwa itu tadi Pak, Iya. kita punya metrik sendiri, ukuran sendiri. Oke. Depan sekali. Iya, iya. Nah itu harus diumumkan sebetulnya. Bahwa Oh, kita mempunyai sistem metrik sendiri. sistem ukuran ya Pak ya. Itu harus diumumkan. Gua sawah juga tahu. Enggak tahu. Iya ya Pak. Iya Pak. Berapa Depan, iya Pak. Depan. Hasta kosala kosali kalau Bali. Iya ya Pak. Saya baru ingat itu Pak. Jadi kalau saya lihat ukuran bata itu selalu koma. Oh, tidak persis ya. Ya, ukuran lebih panjang, lebar segala macam Iya. itu semua koma enggak. Berarti kita ini mempunyai metrik sisi metrik Iya, sendiri. iya. Ya. Paham. Yang kedua, kita mempunyai orientasi sendiri. Jadi tadi orientasi terhadap gunung tadi mungkin Iya. salah satu. Iya. Kita tidak utara persis. Iya, iya. Geser. Kenapa begitu? Jelas itu ada hubungannya dengan situasi teman-teman. Iya, iya. Environment. Iya, iya, lingkungan. Jelas. Dan ini rahasia yang harus kita pecah. Kenapa kok gesernya ada 10 derajat dari arah Iya, utara? iya, iya. Iya. Dia tidak tahu lah Pak. Pakai apa? Iya, iya. Padahal Borobudur itu utara persis. Anehnya Borobudur itu utara persis. Oh, ganten Pak. Iya. Iya. Azimutnya utara Iya. persis 0 derajat persis. Jadi kayak peta Pak. Dan kita Allah. berubah. Tapi pas pada dalam caranya betul-betul true north ya. Itu Iya. persis Pak. Bukan magnetik tapi Iya. true north. Kalau di lapangan kita kan pakai magnetik Pak. Iya, iya. Jadi aneh. Maksudku ini sesuatu. Iya, ada ilmunya Pak ya. Saya selalu ngomong ini origin dari Iya. genuine dari Indonesia. Kalau kita bisa mecahin itu bisa mungkin kita akan. Jadi saya selalu mengumumkan tadi bahwa kita punya sistem metrik sendiri, kita punya orientasi sendiri, dan itu harus kita pecahkan. Terus itu Pak, Amin, rempah-rempah yang dulu yang waktu program itu kan ada juga kan jamu itu Pak. Oh, jalur rempah. Oh, Jadi ya kita lihat yang aslinya. herbal. Herbal. Herbalnya itu ya Pak ya. Kita biasa jamu, tapi lebih banyak di luar itu herbal. Ya. Karena yang jamu. Iya, iya, iya. Oh, Bu Fatimah. Iya. Meneliti. Iya. Ada yang muncul sesuatu beragam dari luar. Karena Allahu Akbar. Beliau kimia ya Pak? Nah, Pak itu dia yang ditampilkan beberapa kamu itu. Tapi yang ini tadi yang saya tadi Obat-obatan itu menarik ya Pak ya kalau kita. di mana? Yang mana Pak? Yang di Blitar. Oh, penataran Pak. Iya, iya, penataran. Astrologinya dari 12 Pak. Itu Iya. kan ada Iya. gambar keliling. Oh, iya Pak. Dia sistem astrologi sendiri. Dia punya Jadi astrologi sendiri. Waduh, saya bukan jadi merinding nanti lihatin. Oh gitu Pak ya. Astrologi keliling. Enggak, kita mungkin Kalendernya itu ya. kita dibagi begitu. Maksud itu kita punya pembagian bulan itu ya itu tadi yang Iya. hanya per 5 per 35 hari seperti itu. Kalau peradaban sudah punya itu luar biasa Pak. Iya. Kayak Maya, Mesir dan sebagainya itu kan sudah punya itu ya. Kita katakan apa petik apa huruf dulu Pak. Iya. Huruf itu kan kita yang kita ada kan yang huruf Palawala ya. Iya, iya. Yang Nocoroko itu. Tapi Iya. sebelumnya kita itu seperti simbol kan. Bukan Nocoroko. Simbol kayak Jepang. Iya, Cina. Oh, nanti nih Pak ya. Jadi kan simbol satu kan banyak makna. Iya, iya.
bisa iya, layering maknanya Iya. ada. Dan untuk Jadi ini macam-macam. Nah, tapi yang namanya Mongol itu, Raja Mongol Iya. Genghis Khan itu yang ditularkan apa? DNA. Iya, orang Mongoloid ya Pak ya. DNA. Jadi semua orang di hampir sebagian Asia. besar Iya. Asia itu Keturunan Mongol. keturunan. Kalau ini kan rumah. Kalau Mongol itu ribuan. Iya. Ya. Jadi Jadi, genealoginya itu ada Mongol. Jadi itu yang Jadi istilahnya itu mau apa Jawa iso ngalahni Mongol itu saya rada keris. oh gitu ya Pak. Iya gimana Pak? Ketoprak tok. Ya mungkin saya salah deh. Cerita yang Iya. kita terima selama ini. Dibangun selama ini ya. Jelas itu ya kan ada toh, kita punya toh. Iya. Toh itu dari Mongol. Apa Oh gitu Pak ya, yang hitam itu ya. Itu ketika khas. Tapi kalau saya perhatikan memang kita itu sudah mencapai puncak peradaban kita sudah tinggi. Setelah itu kan kita turun ya. Iya. Nasi dari white collar apa namanya? Oh orang-orang Eropa. Nggak ada. Jadi semuanya kan Dikalah, iya, lebih dominan dia. Ya. ya dari generasi muda itu harus memahami bahwa kita itu sebenarnya sudah punya peradaban yang Iya. Ini ada yang tanya. Oh iya Pak. Wih, saya kok Brawijaya ya Pak. Mau tanya Pak, tadi disampaikan kalau ada kaitan antara spektrum Jawa dengan Aceh di sebelah timur Jawa sampai jalur perkembangannya apakah dari barat ke timur atau sebaliknya? Mengingat tradisi megalik masih bisa ditemukan di Flores, ya. Sumba mengindikasikan peradaban mereka Batu. tapi lebih kuat dari kamu ke Pak balik. Saya Kita aja, iya langsung jawab di sini nggak apa-apa ya. Ji, ya kalau saya belum menelusuri persis Pak perkembangannya di mana. Tapi kalau kita bicara megalit itu di Malaka juga banyak Pak. Di Malaka juga banyak. Kalau kita bicara saya perkembangan itu karena melihat dari urutan perdagangan Pak ya. Jadi perdagangan kita jalur rempah itu dari dari Maluku ke Malaka. mungkin saya Bersambung. Oh ini gimana Pak? kalau rempah itu mudah Pak. Lebih mudah ya. Kalau ini yang pertanyaan itu adalah dari megalik. Oke. Jadi zaman batu ya. 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 Kalau itu saya belum tahu persis Pak. Perkembangannya itu apakah ke barat dulu ke timur ya. Tapi yang jelas bahwa bukti-bukti di Malaka juga banyak gitu kalau kita bicara itu. Cuman begini Pak, kalau di dunia Melayu gitu ya, saya pernah bertemu dengan peneliti yang ada di sana bahwa saya juga pernah mendapati di salah satu ya kepulauan kita tadi itu ya di daerah Pulau dan sebagainya itu juga ada yang megalit. Terus saya tanya, kalau di sana saya tunjukkan ini bedanya apa gitu ya antara dia bilang kalau di sana Pak itu menjadi penanda makam keramat orang-orang yang dimuliakan ya itu karena memang di dalam khususnya Islam ya Pak ya. Karena di dalam Islam sendiri itu kan nggak boleh Pak kita membuat kijing, kita membuat batu itu nggak boleh. Yang ada itu batu alam boleh. Nah saya nggak tahu apakah batu itu asli dari situ di situ ataukah kemudian ya, nyambung ya Pak ya kulturnya gitu ya pada saat di Melayu itu dengan yang ada di sana dulu gitu ya sebelum Islam berkembang. Itu Pak. Gini Pak, kalau dari peneliti sama Pak Oppenheimer ya. itu kan DNA Pak. DNA itu perkembangannya itu memang kita itu dari barat itu mulai dari semenanjung Arab, India, Sumatera, terus sampai ke Australia Pak, sebagian lagi ke Papua. Jadi kalau pertanyaannya itu arsitektur lama, seperti tadi yang disampaikan di NTB, di Flores, itu sudah muncul juga ya. Memang dari Arab asli. Timur. Oke. Itu kalau kita bicara tua, tapi nggak tahu kalau yang tadi rumah Sumba ya Pak ya. Atapnya itu kan satu di arsitektur Nusantara. Itu kan bisa berarti
Dari timur ke barat. Oh, Ya, ini oh memang kalau kita lihat, kalau ya, yang baru ya. Tapi kalau Iya. yang kedua, itu Iya. adalah dari barat. Mungkin juga perlu diperiksa ini Pak ya, sebaran kebudayaan Austronesia, Polinesia. Kalau salah satu tadi tempat panggung, terus kemudian binatangnya itu anjing, babi dan sebagainya itu kan khas Austronesia gitu ya Pak ya. Terus kemudian nanti dia ditaruh di bawah. Terus kemudian kalau sampai Papua juga dihormati Pak ya, babi dan sebagainya. Dan kalau lihat di candi-candi, bahkan di Majapahit itu kan celengan-celengannya kan kalau nggak babi apa gitu ya. Jadi bisa jadi mungkin di budayaan juga mungkin perlu kita periksa ya Pak. Iya. Kelihatannya pengaruh dari Hindu, Pak. Oke. Hindu kan ya, Pak. Kalau lihat cerita Oh. Mahabharata dan sebagainya, sampai yang dia Iya, iya. naik ke Nirwana atau Himalaya. Itu ada cerita itu. Oh, oke. Iya, iya, iya. Ya mungkin perlu pemeriksaan itu ya dari beberapa pandangan. Ya mungkin karena apa namanya peradaban kita itu 400 Pak. yang tercatat yang menawar mana aja. Mulai kita Iya, ada iya. itu dan di bawah ini kita Kita nggak tahu. Nggih, nggih. Kita yang harus memberi. Di abad 400 ya Pak. Sebelum itu kita nggak tahu ya Pak. Di bawah 400 itu kita nggak ada ceritanya. Makanya muncul Gunung Padang segala macam itu idenya ya dari sini. Bahwa kita itu sudah ada sejak lama gitu ya. Iya, iya, iya. Nggih, nggih. Misalnya begitu. Oke, demikian ini karena jam. Siap. Baik, ini Pak ini ada dari departemen. Itu si foto itu. Amin. Laporan. Amin. Direncanakan aja Pak. Kapan kita jalan-jalan. Pak, setuju saya Pak. Paling nggak mau Mojopahitan Pak. Atau nggak mau Gresik Pak. Saya menawari Gresik Pak. Kalau Pak mau. Tadi gini tadi. Ya itu kita juga punya community Pak. Community anak-anak muda di sana. Dari departemen. Allahu Akbar. Terima kasih sekali. Atur suwun sangat. Oke. Atur suwun sangat Pak Amin Hmm. dan teman-teman. Ya. Matur suwun sangat. Saya terima Bapak matur suwun persahabatan ini. Moga bisa nyambung Pak. Nanti teman-teman arsitek. Tapi kuburan Pak ya? Ada Pak Giri Kedaton. Ada makam, ada telaga. Dan sebenarnya terlalu banyak orang aja. Masuk ke situ tuh susah. Iya. Iya, ya memang saya kemarin naik bus itu Pak tidak di hari weekend. Hari-hari Selasa, Rabu, Kamis itu masih mungkin. Sebetulnya kalau itu kan Gresik itu ramai ya Pak ya. Iya. Kita mungkin kalau kita lihat sejarah dari Erlangga sampai ke Majapahit cukup di sini di Sidoarjo itu kan semuanya. Yes, justru saya belum tahu Pak di Sidoarjo Pak ya. Krian. Oh Terung Pak. Kan sebelumnya. Jadi apa Pak? Tarik Terung. Ada Kemalagian, ada Kemelagian. Kemalagian itu yang ini Pak, ya Kemalagian yang tempatnya pabrik tebu itu pabrik. Oh apa Pak? Tulangan. Oh di situ Pak. Barat, timur tuh Kahuripan itu ya di situ Pak. Tanjung Kakaruan. Saya belum pernah tahu. Ya itu kan semua dari batu merah. Oh. Termasuk Candi Dermo itu. Iya. Itu mau cobain Pak ya itu. Enggak, lebih tua Pak. Oh lebih tua Pak ya. Erlangga. Siap. Nggih. Iya. Tris ya Pak ya.